Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 21, Menghilangkan Tikus Bumi. Meskipun ada banyak misi, sepertinya tidak banyak yang cocok untuk Eleven. Misi di sini murni karena beberapa orang ingin menghabiskan sedikit untuk menyewa Beastamers sebagai pekerja sementara. Misalnya, misi untuk menangkap Winlokas hidup-hidup dikeluarkan oleh sebuah hotel dan dipercayakan kepada asosiasi penjinak binatang. Belalang angin adalah makhluk luar biasa, hama pertanian, dan bahkan makanan populer di meja makan. Dibandingkan dengan membeli langsung Winlokas dari peternakan, lebih praktis untuk membelinya di sini dalam bentuk misi. Satu-satunya downside adalah bahwa efisiensinya lebih lambat, tetapi ini jelas bukan misi darurat yang dibatasi waktu. Mereka menginginkannya untuk jangka panjang. Sebenarnya cukup merepotkan untuk menangkap Winlokas yang terbang. Meskipun orang-orang ini tidak lebih kuat dari cacing sutra hijau, kelincahan mereka sangat tinggi. Skill rasial mereka adalah Winwings, jadi mereka sangat cepat. Setelah melihat-lihat, jika bukan karena Eleven tidak bisa terbang dan terlalu sulit untuk menjalankan misi ini, mungkin Si Yu akan memilih misi ini. Dalam pertempuran barusan, meskipun kemenangan relatif mudah, bukan berarti Si Yu tidak memikirkannya sama sekali. Serangan Ice Armored Beast itu sangat cepat. 11, yang tidak memiliki banyak pengalaman pertempuran, hanya bisa secara naluriah memperkuat pertahanan seluruh tubuhnya terhadap serangan itu. Namun, sebenarnya ada pilihan lain saat itu. Itu untuk menentukan posisi serangan lawan dan hanya melakukan pengerasan sebagian. Dengan cara ini, bisa menghemat banyak stamina. Meskipun pengerasan tingkat kemahiran memberi mereka kemampuan untuk bertarung dengan seluruh tubuh mereka mengeras, hewan peliharaan yang menang dengan biaya terkecil jelas berarti mereka memiliki keterampilan bertarung yang lebih baik. Mungkin skill selanjutnya bisa menjadi Supervision. Meskipun kecepatan ledakan Iron Eating Beast sangat cepat, ia perlu memiliki kecepatan reaksi dan penglihatan yang lebih baik. Si Yu merasa bahwa penglihatannya lebih baik daripada Eleven bahkan saat mengenakan kacamata hitam. Cacat rasial ini menyebabkan Eleven tidak dapat secara akurat menentukan posisi serangan musuh selama pertempuran tadi, sehingga hanya bisa mengeraskan seluruh tubuhnya. Tetapi jika ia memperoleh penglihatan super, situasi ini dapat sangat ditingkatkan. Dalam pertempuran, itu akan secara efektif dapat melihat serangan musuh. Dan misi seperti menangkap belalang angin yang gesit jelas juga merupakan metode pelatihan untuk mengembangkan penglihatan super dan refleks seseorang ke tingkat yang relatif baik. Tentu, itu adalah pilihan cadangan untuk Si Yu. Sebenarnya, misi untuk melenyapkan mouse bumi ini juga bisa dilakukan. Karena Eleven tidak bisa terbang, Si Yu sedang mencari misi lain. Tikus elemen bumi, juga dikenal sebagai tikus bumi, adalah makhluk tingkat rendah di dunia hewan peliharaan. Keterampilan rasial mereka adalah Earth Escape. Dengan kata lain, mereka pandai melarikan diri di bawah tanah. Dalam hal kekuatan pertempuran, tikus elemen bumi yang terbangun paling banyak sebanding dengan anjing liar. Mereka bisa, 1 lawan 1, menangani orang dewasa dengan senjata. Namun, masalah dengan makhluk-makhluk ini adalah mereka berkembang biak terlalu cepat, datang dalam jumlah besar, dan lincah. Ketika mereka menghadapi bahaya, mereka biasanya akan bekerja sama satu sama lain, dan tidak mungkin untuk menilai ancaman mereka hanya dari tingkat pertumbuhan secara normal. Untungnya, kecuali mereka menghadapi situasi putus asa, pilihan pertama mereka ketika bertemu makhluk lain pasti adalah melarikan diri. Jika tidak, dampak yang mereka miliki pasti akan lebih besar. Namun meski begitu, makhluk semacam ini bahkan lebih buruk dari Winlokas. Mereka terdaftar sebagai salah satu dari 4 hama karena mereka sering berpindah-pindah, biasanya lapar, dan bertindak merajalela, mencari makanan dengan sekuat tenaga. Mereka tidak hanya mencuri makanan dan menghancurkan tanaman, tetapi keterampilan melarikan diri dari bumi mereka juga dapat merusak bangunan. Mungkin jumlahnya relatif sedikit di kota, tetapi ada sejumlah besar tikus bumi di beberapa daerah pedesaan. Sulit untuk menyingkirkan mereka sepenuhnya tidak peduli apa. Itu sangat merepotkan. Misi membasmi tikus bumi secara bersama-sama dikeluarkan oleh beberapa desa yang berada di bawah distrik Pingcheng. Itu juga merupakan misi jangka panjang. Hampir setiap hari, akan ada tim Beastamer pergi ke pedesaan untuk menyingkirkan hama ini. Memusnahkan tikus bumi mungkin tidak selalu lebih mudah daripada menangkap belalang angin.
Sepertinya itu juga bisa digunakan untuk melatih kecepatan reaksi Eleven. Ini mengingatkan Siyu pada sebuah permainan. Kalahkan mouse bumi. Menemukan tikus bumi dan menyingkirkannya sebelum kabur ke tanah, bukankah itu sama dengan memainkan game Whack-A-Mole? Misi ini akan dibayar sesuai dengan jumlah tikus bumi yang terbunuh. Harganya juga tidak tinggi, jadi lebih rendah daripada Win Lokas. Siyu curiga alasan utamanya adalah tubuh mereka terasa seperti lumpur. Tidak ada yang mau memakannya. Mereka tidak selezat Win Lokas, jadi bounty-nya murah. Tidak buruk mengajak Eleven berlatih selama beberapa hari. Pelatihan pengerasan telah berakhir. Tingkat pengerasan yang mahir sudah cukup untuk saat ini. Petik 2. Untuk melatih hewan peliharaan dengan benar, ia harus berkembang dalam semua aspek. Setelah memastikan bahwa dia telah menerima misi untuk membersihkan tikus bumi, Siyu, yang memegang sertifikat identitasnya, bersiap untuk mendaftar. Namun saat sedang mengantri, secara kebetulan, dia merasa orang di depan sangat familiar. Bistamer di depannya juga sepertinya merasakan sesuatu. Dia tanpa sadar berbalik dan melihat Siyu yang tersenyum. Kebetulan sekali. Apakah binatang lapis baja es telah pulih? Orang ini kebetulan adalah siswa top yang baru saja dikalahkan Siyu dan Eleven, Chen Kai. Pada saat itu, ketika Chen Kai berbalik dan melihat Siyu, ekspresinya langsung menjadi gelap. Sudah pulih, katanya sedih. Apakah kamu di sini untuk misi juga? Siyu bertanya. Chen Kai mengangguk. Setelah cedera Ice Armored Beast dirawat oleh Bistamer dengan kemampuan penyembuhan di aula pertempuran, semakin dia memikirkannya setelah kalah dalam pertempuran, semakin dia merasa tidak nyaman. Karena itu, Chen Kai memutuskan untuk bekerja keras dan memanfaatkan akhir pekan untuk menjalankan misi untuk melatih dirinya sendiri. Kemudian, dia naik taksi ke sini, satu langkah lebih cepat dari Siyu, yang tidak tega mengeluarkan uang untuk itu. Kamu juga, misi apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Chen Kai bertanya setelah mengangguk. Dia ingin tahu misi pelatihan seperti apa yang akan diterima oleh pakar seperti Siyu. Mungkin itu akan menjadi referensi yang berharga. Membersihkan tikus, khususnya tikus bumi, kata Siyu. Sendiri, Chen Kai tercengang. Siyu mengangguk. Apakah ada masalah? Tidak, biasanya, lebih cocok untuk beberapa orang untuk bergabung dalam misi ini. Karena tikus elemen bumi terlalu licik, kerja sama tim seringkali dibutuhkan untuk lebih mudah melenyapkan mereka dalam skala besar. Mengapa saya tidak membentuk tim dengan Anda? Saya akan mengambil misi ini juga, kata Chen Kai buru-buru. Siyu, apa yang salah dengan orang ini? Aku tidak cantik, dan aku baru saja menyiksanya. Mengapa dia begitu proaktif? Tidak ada perbedaan antara satu orang dan dua orang, kan? Aku bisa pergi dan memanggil dua teman sekelas lagi. Ketika saatnya tiba, akan ada orang-orang yang mengendalikan, orang-orang yang menarik agro, dan orang-orang yang menyerang. Itu akan lebih efisien. Siyu, apakah Anda melawan bos level di sini? Siyu memikirkannya. Beberapa tikus bumi saja memang tidak terlalu menjadi ancaman, tetapi jika ada lebih banyak dari mereka, memang akan sedikit sulit baginya untuk berurusan dengan sarang mereka. Membentuk tim tampaknya menjadi pilihan yang cukup bagus juga. Dia tidak bisa menjadi antisosial seperti sebelumnya. Tentu, Siyu mengangguk dan berkata, kalau begitu mari kita selesaikan misi ini bersama-sama. Baiklah, aku akan memanggil dua siswa lagi malam ini untuk membentuk tim standar beranggotakan 4 orang. Chen Kai tersenyum. Jika itu hanya seseorang dengan usia yang sama, dia juga tidak akan terburu-buru. Itu terutama karena kekuatan Siyu memang memukulnya. Dia ingin melihat lebih jauh bagaimana Siyu melatih hewan peliharaannya. Bagaimana Siyu melatih binatang pemakan besi yang malas. Setelah keduanya memastikannya, mereka sepakat untuk bertemu di sini besok pagi. Setelah itu, Siyu tidak tinggal lama di luar. Dalam perjalanan pulang, dia menuju ke apotek untuk mengisi kembali suplemennya. Anda lagi. Di apotek, dokter muda itu memiliki ekspresi aneh ketika dia melihat Siyu. Ini adalah ketiga kalinya Siyu datang dalam setengah bulan terakhir. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini setiap hari? Batuk, ada lebih banyak pelatihan dan bahkan pertempuran antara hewan peliharaan. Selain itu, kesehatan saya buruk sejak saya masih muda, jadi saya tidak punya pilihan, Siyu menjelaskan. Dokter muda itu mengungkapkan pengertian dan simpatinya dan memberikan suplemen Siyu. Pada saat ini,
Siyu juga mempertimbangkan apakah dia harus pindah ke apotek lain. Jika tidak, reputasinya akan terpengaruh cepat atau lambat. Bab 22, Penglihatan Super. Ketika Siyu kembali ke rumah, dia mulai mengutak-atik makan malam untuk Eleven. Di malam hari, setelah binatang pemakan besi kecil selesai memakan bambu besi, Siyu juga menelan 2 kapsul penyegar. Kemudian, Siyu memanggil 11 untuk mengajarinya keterampilan baru. 11, datang ke sini. 11, yang penuh, akan merayakan kemenangan hari ini, dan metode perayaannya adalah menggandakan pelatihan malam ini. Dengan makanan dan minuman, dia hanya perlu bekerja keras dan berlatih sehingga dia bisa mendapatkan kekuatan yang kuat dan memenangkan pertempuran dengan mudah. Kehidupan seperti ini sangat memuaskan bagi binatang pemakan logam kecil. Satu-satunya kelemahan adalah perasaan tidak nyaman setiap kali Siyu menggunakan indeks keterampilan. Keterampilan penglihatan super. Tingkat keterampilan menengah. Kurang dari catatan lebih besar dari skill tipe spiritual. Mengkonsumsi kekuatan mental untuk memperkuat penglihatan. Status dapat diajarkan. Di bawah tatapan bingung Eleven, Siyu mengajarinya keterampilan supervision. Jantung 11 berdetak kencang. Ia ingin bisa memberitahu semua orang bahwa kekuatannya berasal dari kerja kerasnya sendiri. Binatang besi rakus kecil, derajat-derajat. Sayangnya, itu tidak bisa mengatakannya sekarang. Kekuatan bebas ini terlalu tidak stabil. Apa yang saya ajarkan barusan adalah keterampilan penglihatan super. Anda dapat menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk mengaktifkannya. Sekarang, penglihatanmu seharusnya sudah sedikit diperkuat, dan kamu seharusnya bisa melihat dengan jelas di malam hari. 11 awalnya sangat bertentangan, tetapi setelah mendengar bahwa penglihatannya telah ditingkatkan dan bahkan dapat melihat di malam hari, ekspresinya secara bertahap menjadi serius. 11 menggosok lingkaran hitam di wajahnya dan kemudian dengan cepat berlari keluar. Itu melihat malam yang gelap dan secara bertahap menjadi bersemangat. Ia melompat dengan semangat besar, bahkan lebih nyaman untuk berlatih di malam hari sekarang. Itu tidak bekerja cukup keras sebelumnya, dan sekarang, itu akan menebusnya dalam semalam. Pada saat yang sama, saat waktu cooldown dari gulungan duplikasi skill berubah menjadi 48 jam, Siyu merosot ke tempat tidur dengan putus asa. Dia memperkirakan bahwa dia hanya akan dapat memulihkan energinya di pagi hari. Sekarang, yang diinginkan Siyu adalah agar Eleven berhenti memukul pelat baja malam ini dan membiarkannya tidur nyenyak. Dengan energi ini, akan lebih baik disimpan untuk menangkap tikus bumi besok. Di sebuah rumah tertentu di lingkungan mewah tidak jauh dari asosiasi penjinak binatang di distrik Pingcheng. Ketika Chen Kai kembali ke rumah, dia baru saja akan memanggil beberapa orang di grup obrolan kelas untuk pergi berburu tikus tanah bersama besok. Namun, pada saat ini, sebuah pesan pribadi muncul di aplikasi perpesanannya. Zhuang Yue, saya melihat Anda di medan perang sore ini. Chen Kai, apa yang kamu lihat? Zhuang Yue, saya melihat cukup. Sudut mulut Chen Kai berkedut. Dia terkenal. Bayangan wajah berkacamata teman sekelasnya Zhuang Yue muncul di benak Chen Kai, dan dia merasakan gelombang kemarahan. Dia melihatnya. Bukankah ini berarti semua gadis di kelas akan tahu? Kemudian, seluruh kelas akan tahu bahwa dia dibunuh secara insta oleh seorang pejalan kaki. Zhuang Yue, apakah Anda tahu penjinak binatang dari binatang pemakan besi itu? Chen Kai, kenapa? Apakah Anda ingin belajar darinya tentang memelihara binatang pemakan besi? Zhuang Yue, semacam. Dia pergi terlalu cepat kemarin. Aku tidak bisa mengikuti. Chen Kai, Anda bertanya kepada orang yang tepat. Apakah Anda ingin melawan tikus bumi? Nah, temukan Beastamer lain dengan pet tipe kontrol. Kami memiliki output kerusakan yang cukup, tidak perlu lebih banyak jenis serangan. Hari berikutnya. Di tempat lama, Aula misi asosiasi penjinak binatang. Siyu datang lebih awal, tapi Chen Kai datang lebih awal darinya. Tidak tidur nyenyak kemarin. Ketika Chen Kai menyadari bahwa Siyu telah menguap sepenuhnya, dia bertanya dengan bingung. Aku tidak beristirahat dengan baik, tapi tidak apa-apa. Meskipun Eleven sangat patuh dan perhatian tadi malam, efek samping dari pengajaran keterampilan tingkat menengah masih sangat kuat. Namun, Siyu masih bisa menerima keadaan ini. Lagi pula, ketika dia berada di tahun ketiga sekolah menengahnya, dia telah berada dalam keadaan ini sepanjang tahun ajaran.
Begitu dia terbiasa, dia akan lebih energik setelah beberapa saat. Bagaimanapun juga, pada masa muridnya sebelum transmigrasi, dia juga telah menjadi manusia super kecil dengan pembelajaran yang baik, kesehatan yang baik, tidur dan makanan yang buruk, dan perkembangan yang menyeluruh dari kebajikan, kecerdasan, kecantikan, dan kerja. Keadaan lemah ini tidak bisa menghancurkan tekadnya sama sekali. Kamu bilang kamu membawa beberapa rekan tim. Si Yu bertanya segera. Belum di sini, tapi itu harus segera. Setelah menunggu beberapa saat, orang yang dipanggil Chen Kai tiba. Itu adalah dua gadis seusianya, keduanya mengenakan pakaian olahraga biasa. Wajah bulat kecil dengan kacamata dan kuncir kuda tunggal. Yang lainnya memiliki wajah oval standar. Siswa itu berambut pendek dan tidak pendek. Si Yu, ini teman sekelasku, Zhuang Yue. Yang lainnya adalah temannya, penjinak binatang dari sekolah menengah eksperimental, Yu Jingjing. Halo, si Yu mengangguk. Halo, yang surgawi, kata mereka berdua serempak. Si Yu, pujian apa ini? Itu sangat canggung. Chen Kai batuk kering dan berkata, keduanya melewati medan perang kemarin dan melihat kami bertarung. Baiklah, mari kita masing-masing memperkenalkan diri. Chen Kai tidak ingin membicarakan pertempuran kemarin lagi, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Hewan peliharaanku adalah binatang lapis baja es level 6. Ia telah menguasai Ice Splitting Claw dan Ice Armor yang mahir. Hewan peliharaanku adalah binatang pemakan besi level 6. Itu telah menguasai pengerasan tingkat awal, kata gadis berwajah bulat, Zhuang Yue. Dengan mengatakan itu, dia melirik Si Yu, lagi pula, dibandingkan dengan tingkat mahir Si Yu dalam pengerasan, level awal hewan peliharaannya benar-benar memalukan. Hewan peliharaanku adalah monster berduri level 6. Ini memiliki keterampilan keterikatan tingkat mahir, kata gadis jangkung, Yu Jingjing. Thorny Monster adalah hewan peliharaan berelemen kayu tipe tumbuhan dan tampak seperti ular dengan duri panjang di sekujur tubuhnya. Itu bisa dengan bebas mengontrol cabang berduri yang dibuatnya. Mangsa yang melilit akan mati atau lumpuh. Hewan peliharaan saya adalah binatang pemakan besi level 5 dan telah menguasai pengerasan tingkat ahli. Si Yu juga memperkenalkan dirinya. Ketika dia selesai berbicara, ketiga siswa itu merasa tercekik. Karena tingkat pertumbuhan dan kecakapan keterampilan benar-benar tidak proporsional. Ini terlalu berlebihan, Zhuang Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Si Yu merasa tidak apa-apa. Ketika mereka melihat betapa rajinnya Eleven, mereka mungkin akan mengerti. Si Yu menantikan untuk melihat ekspresi di wajah mereka ketika binatang pemakan besi itu menjalani pelatihan disiplin diri yang tak ada habisnya. Kalian harus cepat dan mendaftar untuk misi. Kami berangkat pukul 8 tepat, kata Chen Kai. Jam 8 pagi, mereka berempat naik bus tepat waktu dan bersiap untuk pergi ke pedesaan dekat Pingcheng. Tempat yang mereka tuju disebut White Stream Village. Itu adalah desa yang relatif miskin yang berada di bawah yurisdiksi distrik Pingcheng. Tempat itu sebagian besar adalah pertanian, jadi sangat terganggu oleh keberadaan makhluk seperti belalang angin dan tikus bumi. Setelah berada di dalam mobil untuk sementara waktu, keempat orang yang duduk berturut-turut mau tidak mau mulai mengobrol. Chen Kai adalah orang pertama yang bertanya pada Si Yu. Aku lupa menanyakannya kemarin. Kamu bilang kamu sudah lulus, dan kamu bahkan bukan bistamer dengan spesialisasi pertempuran. Bukan spesialisasi pertempuran. Di samping mereka, Zhuang Yue dan Yu Jingjing sepertinya telah mendengar beberapa berita yang meledak-ledak. Itu bisa sangat kuat bahkan ketika tidak berlatih melawan hewan peliharaan profesional. Tidak, aku seorang peternak, kata Si Yu dengan tenang. Dibandingkan dengan bertarung, memelihara hewan peliharaan adalah keahliannya. Pertarungan dan pembunuhan sangat kasar, jadi mahir dalam kultivasi adalah jalan yang harus ditempuh. Sangat masuk akal bagi bistamer profesional untuk melatih hewan peliharaan agar mahir dalam pengerasan. Tiga lainnya terdiam. Bab 23, Dojo Batu Bambu. Setelah sekitar 1 jam, mereka berempat tiba di desa Aliran Putih. Setelah turun di halte bus desa, mereka segera diterima oleh staf komite desa. Meskipun mereka berempat bukan penjinak binatang profesional, selama mereka bisa datang dan menyingkirkan tikus bumi, desa Aliran Putih akan menyambut mereka dengan hangat. Karena waktu yang ketat, mereka berempat tidak berdiri pada upacara. Setelah tiba di tempat tujuan, mereka langsung menuju area bencana,
yang sebagian besar merupakan lahan pertanian dan hutan. Di luar lahan pertanian dan hutan yang tak berujung, Siyu dan yang lainnya terdiam sesaat. Di mana mereka harus mulai? Faktanya, beberapa tikus bumi yang tidak cerdas dan lebih lemah telah dibunuh oleh anjing dan kucing yang dipelihara oleh para petani di bawah arahan mereka. Oleh karena itu, mereka hanya perlu menyingkirkan beberapa tikus elemen bumi dengan tingkat yang relatif tinggi dan relatif licik. Tikus bumi ini memiliki gerakan aneh, pandai menyembunyikan, dan memiliki kekuatan pertempuran yang kuat. Mereka sangat sulit untuk dihilangkan. Mari kita panggil hewan peliharaan kita dulu, saran Siyu. Penglihatan Super Eleven adalah satu-satunya cara untuk mengunci tikus bumi di lingkungan yang begitu rumit. Oke, saat Siyu selesai berbicara, mereka berempat berkomunikasi dengan Beast Taming Space dan memanggil hewan peliharaan mereka. Seekor binatang pemakan besi muncul di depan Siyu dan Zhuang Yue, binatang lapis baja esnya muncul di depan Chen Kai, dan seekor ular berduri muncul di depan Yu Jingjing. Tepat saat dia selesai memanggil hewan peliharaannya, tatapan Zhuang Yue tertarik pada Eleven. Kemarin, dia hanya mengamatinya dari kejauhan dan belum menemukan apapun. Tapi hari ini, ketika dia melihatnya dari dekat, dia menyadari bahwa binatang pemakan besi Siyu telah berkembang dengan sempurna. Baik itu warna rambutnya atau bentuk tubuhnya, tampak sangat sehat. Permisi, binatang pemakan besi Anda juga diperoleh dari pangkalan pembibitan bambu besi. Siyu mengangguk. Semua binatang pemakan besi di seluruh kota ladang es mungkin dikembangbiakkan oleh pangkalan pembibitan bambu besi, termasuk milik Zhuang Yue. Namun, binatang pemakan besi Zhuang Yue jelas lebih besar dari Siyu. Itu sedikit lebih tua, jadi kedua binatang pemakan besi seharusnya tidak berasal dari kelompok yang sama. Karena mereka bukan kelompok anak yang sama, kedua binatang pemakan besi itu tampaknya tidak saling mengenali. Sebelas melihat ke pihak lain dan dengan cepat membuang muka. Di sisi lain, Ice Armored Beast milik Chen Kai menatap Eleven dengan ketakutan sepanjang waktu. Tubuhnya hampir meleleh. Tunggu. Zhuang Yue tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mungkinkah? Apakah kamu magang dari Bamboo Stone Dojo? Ini sepertinya satu-satunya penjelasan tentang seberapa kuat Siyu. Tidak, Siyu menggelengkan kepalanya. Dojo batu bambu dan pangkalan penangkaran bambu besi adalah satu. Pemilik dojo dan pemilik peternakan adalah orang yang sama. Pangkalan pembibitan bambu besi adalah tempat pemakan besi dibesarkan, dan dojo batu bambu adalah tempat yang dirancang khusus untuk memelihara penjinak binatang yang menandatangani kontrak dengan binatang pemakan besi. Pemilik dojo batu bambu saat ini adalah seorang pelatih binatang tingkat master yang membudidayakan binatang pemakan besi. Selain menguasai kemampuan pengerasan, binatang pemakan besi miliknya juga menguasai kekuatan petir dan api. Itu membutuhkan metode kultivasi yang sangat khusus. Dapat dikatakan bahwa di Icefield City, Beastamers pasti akan mengatakan bahwa Beastamers dari Bamboo Stone Dojo adalah orang-orang yang paling tahu tentang budidaya Iron Eating Beast. Itu normal bagi Zhuang Yue untuk curiga bahwa Siyu adalah murid dari Dojo Batu Bambu. Bahkan jika Siyu mengatakan bahwa dia adalah murid pribadi dari Dojo Batu Bambu, dia mungkin akan mempercayainya. Namun, meskipun Siyu dan Bamboo Stone Dojo tidak berhubungan sekarang, dia akan pergi dan mencari bimbingan cepat atau lambat, ya, atau mungkin mereka bisa belajar dari satu sama lain. Kamu tidak. Saya pikir Anda benar-benar murid pribadi dari Bamboo Stone Dojo, Zhuang Yue tertawa. Saat ini, Beastamer paling kuat di Ping Cheng adalah Hall Master Lin, kan? Kata Chen Kai. Dari magang hingga profesional hingga master, peringkat ini dibagi lagi menjadi tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjutan. Master Lin Aula Bamboo Stone Dojo yang disebutkan Chen Kai adalah Beastamer peringkat master. Kekuatannya berada di peringkat teratas, bahkan di seluruh Icefield City. Saya tidak tahu apakah Hall Master Lin adalah yang paling mengesankan, tetapi putrinya tampaknya adalah Beastamer profesional termuda di distrik Pingcheng. Kata Yu Jingjing. Saya pikir dia lulus penilaian panggilan ketika dia berusia 18 tahun. Kemudian, saya mendengar bahwa dia memasuki salah satu dari 9 sekolah besar untuk belajar. Dia seharusnya sudah lulus sekarang, aku ingin tahu level apa yang telah dia capai. Berita Anda sudah ketinggalan zaman. Bahwa Lin Xiuzu kemudian memilih spesialisasi makan. Sekarang dia telah kembali ke Pingcheng,
dialah yang membantu saya memilih binatang pemakan besi saya, kata Zhuang Yue. Saudari Xiuzu mengatakan bahwa dia mempelajari spesialisasi ini untuk melihat apakah ada kemungkinan binatang pemakan besi berevolusi lagi. Aku ingin tahu apakah dia berhasil. Tapi saya pikir itu masih terlalu sulit. Master Lin telah membudidayakan binatang pemakan besi sepanjang hidupnya, tapi dia belum bisa menemukan kemungkinan mereka berevolusi lagi. Saya kira ini adalah batas untuk binatang pemakan besi. Petik 2. Selain itu, bahkan jika kita mengetahuinya, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Binatang pemakan besi di depan Zhuang Yue telah tertidur. Itu sangat budis dan jauh dari urusan duniawi. Berhenti mengobrol, aku menemukan tikus bumi, kata Xiu. Sementara beberapa dari mereka mengobrol, 11, yang menggunakan penglihatan supernya, telah mengunci tikus bumi. Xiu tidak peduli apakah itu bisa berkembang sama sekali. Itu baik-baik saja untuk saat ini. Setelah diingatkan oleh Eleven, Xiu mengikuti tatapannya. Di sudut tanah pertanian, seekor tikus besar dengan panjang sekitar 30 cm tanpa rambut dan tubuh yang terbuat dari batu diam-diam memetik buah merah. Di sana, Xiu menunjuk, dan 3 lainnya juga melihat ke atas. Berdasarkan ukurannya, itu mungkin level 4. Selain itu sendirian dan tidak menimbulkan banyak ancaman. Bagian yang sulit adalah bagaimana menghilangkannya sebelum bereaksi dan kabur. Kata Chen Kai. Buku-buku itu mengatakan bahwa tikus bumi sangat waspada. Dibandingkan dengan suara dan cahaya, mereka lebih sensitif terhadap suhu. Ketika binatang pemakan besi dan binatang lapis baja es mendekatinya, suhu tubuh mereka akan mempengaruhi mereka, jadi mereka mungkin menyadarinya, kata Yu Jingjing. Aku akan membiarkan monster berduri menyamar sebagai tanaman dan mendekatinya terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah saya bisa membuat hewan peliharaan saya membungkusnya secara langsung. Tapi aku ingin tahu apakah duri monster berduri dapat mempengaruhi tubuh cangkang buminya. Ketika saatnya tiba, kalian menindaklanjuti. Petik 2. 3 lainnya menyetujui strategi ini. Di bawah perintah Yu Jingjing, monster berdurinya mulai menyamar sebagai tanaman dan perlahan merangkak di tanah. Monster berduri itu memang sangat mirip dengan tumbuhan. Bagaimanapun, itu adalah bentuk kehidupan tumbuhan. Maus bumi tidak merasakannya sama sekali. Lagi pula, di matanya, tanaman semacam ini hanyalah makanan. Pemburu tingkat tinggi sering muncul dalam bentuk mangsa. Pada saat yang sama, Eleven dan Ice Armored Beast juga mulai bersiap untuk berburu. Hanya binatang pemakan besi Zhuang Yue yang masih bingung, ia melebarkan matanya di bawah lingkaran hitamnya dan melihat ke atas dengan sekuat tenaga. Di mana, di mana, di mana tikus bumi? Kenapa dia tidak bisa melihatnya? Binatang pemakan besi biasa seperti ini. Lagi pula, warna pelindung Maus elemen bumi terlalu bagus. Segera, monster berduri tiba di dekat Maus bumi. Itu memperpanjang cabang yang ditutupi paku dan mengunci ke Maus bumi. Astaga, monster berduri mengeluarkan keterikatan yang fatal, tetapi tidak ada tikus bumi, yang bisa tumbuh ke level 4 di lingkungan seperti itu, yang mudah dihadapi. Pada saat kritis, tikus bumi merasakan bahaya dan sangat ketakutan sehingga melemparkan buah merah dan berlari. Suara mendesing. Itu berbalik dan berlari, kecepatannya sangat cepat karena berhasil menghindari serangan. Biasanya, ketika tikus bumi keluar untuk mencari makanan, mereka akan menggali lubang terlebih dahulu untuk melarikan diri. Mereka tidak akan melarikan diri di tempat. Adapun Earth Escape, kecepatannya sebenarnya tidak terlalu cepat, sangat lambat sehingga sangat mudah ditangkap. Lebih baik menggunakan jalur darurat. Setelah kehilangan serangan pertama, monster berduri tidak lagi bersembunyi. Lebih banyak cabang tumbuh dari tubuhnya dan terbang menuju Maus bumi, membatasi gerakan dan kecepatannya. Pada saat yang sama, Eleven dan Ice Armored Beast telah melepaskan kekuatan penuh mereka. Kamu pikir kamu bisa lari? Chen Kai berteriak. The Ice Armored Beast juga pandai menggali lubang. Jika diberi waktu, itu bahkan bisa menembus gunung es. Bahkan jika Maus bumi melarikan diri ke bawah tanah, tidak mungkin untuk menangkapnya. Tentu saja, situasi terbaik adalah membunuh tikus bumi sebelum mendekati lubang. Namun, binatang lapis baja es masih selangkah lebih lambat. Tikus bumi berhasil tiba di pintu masuk gua. Sama seperti tikus bumi yang sangat gembira dan ingin masuk, 11, yang jauh lebih cepat dari binatang lapis baja es, turun. Dalam pertempuran sebelumnya,
Eleven langsung mengalahkan binatang lapis baja es tanpa bergerak, tapi ini tidak berarti bahwa kecepatan ledakannya lebih rendah daripada binatang lapis baja es. Ledakan. Dari berlari, Eleven dengan cepat menyusul Ice Armored Beast dan mengejar Earthrat. Itu melompat dan menabrak lubang yang akan dimasuki tikus bumi dengan telapak tangannya yang keras. Seperti sepotong baja besar jatuh dari langit, dampak besar disertai dengan debu dan kabut. Sebuah lubang besar langsung dihancurkan dari tanah oleh Eleven. Dengan penglihatan super dan daya ledaknya, ia terasa jauh lebih gesit daripada kemarin. Ia menemukan lubang selangkah di depan monster berduri dan binatang lapis baja es. 11 menunjukkan ekspresi bangga. Tikus bumi tertegun di tempat. Bagaimana dengan rumahnya? Setelah itu, tikus ditangkap dengan belitan. Tapi saat ini, fokus semua orang adalah pada lubang besar di samping Eleven. Kekuatan macam apa ini? Kenapa rasanya seperti jatuh dari langit? Kulit kepala 3 orang lainnya mati rasa. Mereka melihat anak binatang pemakan besi, yang seperti sedikit berlemak, dan merasa bahwa dengan itu, mereka bisa langsung pergi dan menemukan masalah dengan kelompok tikus bumi. Bab 24, Duo yang tidak biasa. Orang biasa pasti akan pusing berurusan dengan tikus elemen bumi ini. Itulah mengapa mereka selalu menyerahkannya kepada Beastamers, bahkan sekelompok Beastamers pemula seperti Siyu dan yang lainnya, karena efisiensinya luar biasa. Kekuatan pertempuran Mouse bumi yang telah tumbuh beberapa pada dasarnya sebanding dengan anjing liar. Itu sangat kuat. Dengan kata lain, orang biasa pasti akan takut pada anjing liar bahkan jika mereka memiliki senjata di tangan mereka. Tetapi sebelum binatang pemakan besi saat ini dengan kekuatan pertempuran dan penglihatan super, hanya bisa dikatakan bahwa tikus bumi ini tidak beruntung. Satu persatu. Mouse bumi senang bahwa itu bukan tikus bambu. Rasanya tidak terlalu enak, oke. Kalau tidak, itu pasti akan dimusnahkan. Tetapi bahkan jika itu adalah tikus bambu, Eleven mungkin tidak mau memakannya. Karena evolusi tubuhnya, binatang pemakan besi di dunia ini pada dasarnya tidak suka makan daging lagi. Sebaliknya, mereka suka makan biji logam, yang cukup baru. Siyu tidak tahu apakah ada makhluk seperti tikus berkulit besi. Saat monster berduri meletakkan mouse bumi yang telah terjerat sampai kehilangan mobilitasnya, Yu Jingjing berbicara, yang ini dianggap sebagai pembunuhan Siyu. Tanpa binatang pemakan besinya, tikus bumi ini pasti akan melarikan diri. Dia masih meremehkan kecepatan reaksi mouse bumi, monster berduri, sebagai pemburu alami, sebenarnya tidak dapat menangkap mouse bumi pada saat pertama. Tampaknya level mereka tidak cukup baik. Ya, Chen Kai dan Zhuang Yue tidak keberatan. Hadiah untuk melenyapkan tikus bumi masing-masing hanya sekitar 10 yuan. Bahkan Siyu tidak menyukainya, apalagi siswa dengan kondisi keluarga yang cukup baik seperti mereka. Menurut pendapat Siyu, jika dia bisa menyingkirkan 100 tikus bumi dalam sehari, dia hampir tidak akan bisa memenuhi konsumsi makanan 11 dan suplemen nutrisi yang harus dia beli. Tapi sekali lagi, dia tidak akan datang ke sini jika itu untuk mendapatkan uang. Melatih penglihatan supernya adalah hal yang paling penting. Selanjutnya, kami akan bertindak sesuai dengan apa yang kami katakan di dalam mobil. Mari kita berpisah, kata Siyu. Baiklah, Chen Kai mengangguk. Kalau begitu kita akan bertemu di sini pada siang hari. Dengan cara ini, kecepatan clearing akan meningkat sedikit. Lagi pula, tanah pertanian ini dan seluruh hutan terlalu besar. Pertama, mereka akan berpisah. Ketika mereka bertemu dengan tikus bumi yang sendirian, mereka akan memikirkan cara untuk menghadapinya. Ketika mereka bertemu dengan kelompok tikus bumi, mereka akan memanggil semua orang dan membuat rencana bersama. Ketika saatnya tiba, efisiensi kerja tim akan lebih tinggi. Mari kita lihat siapa yang bisa menyingkirkan lebih banyak tikus bumi, kata Yu Jingjing. Zhuang Yue menatap binatang pemakan besinya dan berpikir keras. Jika mereka bersaing, dia curiga dia akan berada di bawah. Mengapa dia merasa bahwa binatang pemakan besi miliknya bahkan bukan spesies yang sama dengan binatang pemakan besi milik Siyu? Pada titik ini, binatang pemakan besi Zhuang Yue sudah mulai tertidur dalam keadaan linglung. Sementara itu, binatang pemakan besi Siyu masih melihat sekeliling dengan penuh semangat. Dengan penglihatan yang baik, semuanya menyenangkan mata. Dengan penglihatan yang buruk, semuanya tampak seperti mosaik. Ini adalah suasana hati 11 saat ini. Setelah membuat kesepakatan,
mereka berempat berpisah. Targetnya adalah 20, sebelum tengah hari, kata Siyu kepada 11 yang mengikuti di sampingnya. Wow, 11 menunjukkan ekspresi serius. Tidak, ia ingin menangkap 200. Jarang penglihatannya menjadi begitu baik. Ia ingin bergerak sesuka hatinya. Aku tidak peduli berapa banyak yang kita tangkap. Siyu melihat lubang besar itu dan berkata, kamu tidak boleh merusak tanaman dan pohon buah-buahan orang lain, apa kamu mendengarku? Jika tidak, kami tidak hanya tidak akan mendapatkan apa-apa, tetapi kami juga akan kehilangan uang. Karena kami tidak punya banyak uang, kami hanya bisa memotongnya dari pihakmu. Menangis. Wajah 11 jatuh, dan itu tampak sedih karena menghilangkan telapak tangan yang sudah mengeras. Hidup itu sulit. Jangan berlatih hardening hari ini. Hal utama adalah melatih refleks Anda. Dengan fisik Anda dapat mengalahkan tikus bumi tanpa menggunakan keterampilan apapun. Petik 2. Siyu menghela nafas lega. Orang ini bahkan bisa meninggalkan bekas di pelat baja sekarang. Pohon buah dan tanaman itu benar-benar tidak akan bisa menerimanya. Tapi tidak peduli berapa banyak yang kamu tangkap, remunerasi yang kamu terima semuanya dapat digunakan untuk menambah makananmu. Ketika penghargaan dan hukuman dibedakan dengan jelas, mata 11 berbinar. Kemudian, Eleven mulai berlari kencang di lapangan. Petani parubaya yang bertugas menjaga dan berpatroli di pertanian datang terlambat. Dia mengikuti di belakang untuk menghitung jumlah tikus bumi yang telah mereka bersihkan. Kelompok tikus raksasa ini memang sulit dihadapi. Itu masih baik-baik saja jika mereka bertemu dengan mereka yang jauh dari lubang. Dengan kekuatan ledakan Eleven, dia bisa sepenuhnya menangkap lintasan mereka dan dengan cepat menjatuhkan mereka. Tetapi ketika bertemu dengan orang-orang di dekat lubang, meskipun Eleven berusaha sangat keras, beberapa dari mereka melarikan diri. Itu sangat marah sehingga ingin membuat Siyu mengajarinya Earth Escape di tempat sehingga bisa langsung pergi ke bawah tanah untuk menangkap mereka. Siyu terdiam. Bukankah kamu tidak menyukai keterampilan yang kamu tuai tanpa menabur? Sekarang dia tahu bahwa memiliki lebih banyak keterampilan adalah hal yang baik. Namun, mereplikasi Earth Escape tidak mungkin. Dengan batas atas jumlah keterampilan yang tercatat dalam indeks keterampilan, setiap keterampilan harus dipilih dengan hati-hati. Tidakkah dia melihat bahwa dia sangat miskin sehingga dia mencari peluang bisnis dengan skill Wom Silek? Jika dia mendapatkan skill Earth Escape, dia harus langsung membuka bisnis konstruksi bawah tanah. Waktu berlalu dengan cepat. Pada siang hari, hasil pertempuran Siyu dan Eleven untuk sementara adalah 22. Rata-rata, mereka telah menangkap mouse bumi setiap 5 menit. Sayangnya, mereka tidak menemukan kelompok, atau akan ada lebih banyak lagi. Pada saat ini, karena 11 penuh energi, ia masih mencari tikus bumi di seluruh lapangan. Tikus biasa tidak beristirahat, jadi tidak beristirahat. 3 lainnya kembali merasa pusing karena kelaparan. Hanya Siyu dan Eleven yang masih bekerja keras. Sial, kalian masih menangkap. Chen Kai berkata dengan tidak percaya. Setelah mereka bertiga berkumpul di sisi Siyu, mereka melihat Eleven, yang sangat aktif di lapangan, dan mentalitas mereka sedikit terpengaruh. Sudah lebih dari 2 jam. Bagaimana binatang pemakan besi ini masih begitu energik? Terutama Zhuang Yue, yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Lagi pula, binatang pemakan besinya sudah mulai tidur siang tidak lama setelah dia mulai bergerak. Bagaimanapun, ini juga merupakan bentuk pelatihan. Selain makan, binatang pemakan besi saya suka berlatih, kata Siyu setelah hening beberapa saat. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan pelatihannya yang biasa. Mereka bertiga, bukankah kamu dalam keadaan buruk pagi ini? Mengapa kamu begitu energi sekarang? Chen Kai menatap Siyu dengan tatapan kosong. Tidak apa-apa jika binatang pemakan besi tidak lelah karena itu adalah makhluk gaib, tapi mengapa Siyu masih begitu energi? Meskipun berada di bawah matahari begitu lama, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Siyu dengan santai mengeluarkan refreshing kapsul dan berkata, mau 1. Ini cukup berguna. Mereka bertiga lebih terpengaruh. Lagi pula, ketika orang normal lelah, mereka secara tidak sadar ingin beristirahat. Tapi Siyu, mengandalkan suplemen untuk pulih. Ini terlalu banyak. Kurasa aku tahu bagaimana aku kalah dari Bistamer ini dari kota. Chen Kai tanpa sadar membayangkan pemandangan para siswa di kota yang begadang untuk belajar kedokteran.
Dia tidak takut orang lain lebih berbakat darinya, tetapi dia takut orang lain akan bekerja lebih keras darinya. Sial, dia benar-benar kalah. Zhuang Yue memandang 11, yang tampak sangat berbeda dari binatang pemakan besinya di kejauhan, dan bertanya pada Si Yu, kalian, berapa banyak yang telah kalian singkirkan? Bagaimana dengan kalian? Si Yu bertanya. Aku punya 6, kata Yu Jingjing. 7, kata Chen Kai. Zhuang Yue menghela nafas. Binatang pemakan besi terlalu bodoh. Hanya ada 2 untuk kita. Pada saat ini, 11 kebetulan kembali dan menangkap kata-kata kunci bahwa binatang pemakan besi itu bodoh, yang dipahaminya. Itu segera tidak bahagia. Jangan menghina semua binatang pemakan besi sebagai satu. Fisik antara binatang pemakan besi yang berbeda tidak bisa dibandingkan. Mengikutinya adalah petani patroli yang bertugas membersihkan medan perang untuk Si Yu dan yang lainnya. Jangan katakan itu. Binatang pemakan logam kecil ini adalah hewan peliharaan paling efisien yang pernah saya lihat. Itu menangkap 22 tikus bumi dalam 2 jam. Ini sangat mengesankan. Dia hanya melihat efisiensi seperti ini pada beberapa hewan peliharaan tipe elang. Dia tidak akan pernah membayangkannya dari Iron Eating Beast. 22. 3 lainnya tidak bisa berpikir jernih lagi. 22. Bukan 12, tapi 22. Zhuang Yue juga tercengang. 11 kali totalnya. Apakah dia bercanda? Ayo makan siang dan istirahat dulu, kata Si Yu. Mereka menyerah. Tidak ada gunanya bersaing lagi. Makanan lebih penting. Staf komite desa membawakan mereka kotak makan siang. Setelah makan sedikit, mereka masih harus terus bekerja. Ini juga permintaan pertama mereka berempat. Tapi bagaimanapun juga, mereka di sini untuk berlatih, jadi mereka hanya perlu makan siang. Tidak perlu istirahat makan siang, hanya sedikit istirahat akan dilakukan. Kemudian, mereka berempat masing-masing mengambil kotak makan siang sederhana dan mulai makan, bersama dengan air mineral dingin. Binatang pemakan besi Zhuang Yue, binatang lapis baja es Chen Kai, dan binatang berduri Yu Jingjing juga dibawa kembali ke ruang penjinakan binatang untuk beristirahat. Hanya 11, masih di luar. Setelah melahap beberapa suap dari jatah rebung besi di ransel Si Yu, agar tidak membuang terlalu banyak waktu, ia berlari ke samping untuk berlatih keras. Rasanya kecepatan ledakannya masih terlalu lambat. Kalau tidak, itu tidak akan membiarkan begitu banyak tikus bumi melarikan diri. Membiarkan seseorang melarikan diri sama dengan kehilangan sepotong bambu. Dalam kesedihannya, 11 mulai berlari di sekitar lapangan. Perilaku ini membingungkan Chen Kai dan 2 lainnya. Melihat 11 yang disiplin dan rajin, Zhuang Yue, Chen Kai, dan Yu Jingjing merasa dada mereka menegang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Meski ada air mineral, mereka merasa kotak makan siang ini sangat sulit untuk ditelan. Mereka memandang Si Yu, yang menganggap ini sangat normal. Ini, bukankah binatang pemakan besimu perlu istirahat? Zhuang Yue bertanya. Ini tidak masuk akal. Binatang pemakan besi tidak seharusnya seperti ini. Saat itu, dia telah memetik di pangkalan pembiakan begitu lama. Kenapa dia tidak melihat binatang pemakan besi yang begitu lincah? Kenapa lagi menurutmu itu bisa menguasai pengerasan tingkat kemahiran? Si Yu sangat tenang. Mereka bertiga langsung terdiam. Itu masuk akal. Namun, Beastamers yang membawa tonik bersama mereka, binatang pemakan besi yang tidak tidur di siang hari dan malah berlatih berlari, kalian benar-benar tidak normal. Bab 25, Penilaian Profesional. Ternyata, tidak hanya kebodohan dan tawa yang menular, kerja keras juga berpeluang menular. Setelah menyelesaikan kotak makan siang dan beristirahat sejenak, Chen Kai dan yang lainnya melihat ke arah binatang pemakan besi yang masih dalam pelatihan dan merasa sedikit gelisah. Bahkan binatang pemakan besi yang dikenal malas itu sangat pekerja keras dan rajin. Jika tidak membuang waktu, apa hak mereka untuk beristirahat? Saya akhirnya mengerti mengapa tingkat kelulusan penilaian panggilan Beastamer di kota sangat tinggi. Apakah semua penjinak binatang di kotamu pekerja keras? Dan bagaimana tepatnya kamu melatih hewan peliharaanmu menjadi begitu disiplin? Wajah Chen Kai berkedut. Apakah tingkat pendidikan di kota benar-benar jauh lebih tinggi daripada di pinggiran kota? Dia belum pernah melihat situasi seperti Si Yu di antara Beastamers yang dia temui. Ini tidak berlebihan, kata Si Yu. Sepertinya dia tanpa sadar telah meningkatkan pandangan 3 orang tentang Beastamers di kota-kota besar.
Kesalahpahaman, itu murni kesalahpahaman. Dia membawa suplemen murni karena dia tidak berdaya. Dia juga tidak ingin bekerja terlalu keras, tetapi biaya menggunakan indeks keterampilan hanya setinggi itu. Apa yang bisa dia lakukan? Adapun 11, itu murni kecelakaan. Itu memiliki atribut kerja keras sejak awal. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. 11 mungkin milik orang lain tetapi tersisa untuk diambil oleh Siyu. Saat itu, hanya Lin Xiuzu dan dia yang tahu bahwa Eleven memiliki potensi luar biasa. Lin Xiuzu memiliki banyak pengalaman dalam memelihara hewan peliharaan, dan dia murni memiliki jaminan kartu truf dari indeks, jadi dia memiliki kepercayaan diri dalam memilih hewan peliharaan apapun. Secara kebetulan, kombinasi interaksi yang tidak logis terjadi antara Siyu dan Eleven. Bagaimanapun, benar-benar tidak perlu belajar dari mereka. Itu adalah kasus-kasus khusus. Anda tidak harus percaya apa yang Anda lihat dengan mata Anda. Anda hanya akan tersesat. Meskipun begitu, sulit bagi Siyu untuk menjelaskannya. Dia tidak bisa membujuk orang lain untuk tidak bekerja keras, kan? Bagaimana itu tidak berlebihan, tapi juga bagus untuk sedikit melebih-lebihkan. Hanya dengan begitu akan ada masa depan. Jangan katakan lagi. Di masa depan, saya akan meminta binatang lapis baja es untuk berlatih di level ini. Petik 2. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Saya akan pergi ke apotek besok untuk membeli sekotak kapsul penyegar dan begadang untuk belajar. Petik 2. Saya tidak percaya. Mereka berdua memiliki 2 tangan dan 2 kaki, aku juga bisa melakukannya jika aku mau, kata Chen Kai dengan gigi terkatup. Dia tanpa malu-malu mengikuti Siyu dalam misi ini karena dia ingin melihat mengapa Siyu begitu kuat dan menemukan alasan yang relevan. Sekarang dia akhirnya menemukannya, dia secara alami harus mencobanya. Zhuang Yue dan Yu Jingjing saling memandang. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka merasa bahwa mereka memang sedikit santai. Jelas masih ada banyak waktu untuk bekerja keras, besok pasti. Siyu. Apakah mereka benar-benar akan bekerja keras? Kemudian dia berharap mereka sukses. Lagi pula, bukan hal yang buruk untuk menjadi pekerja keras. Siyu sangat senang karena kualitasnya yang luar biasa dapat mempengaruhi orang lain. Siyu, apakah kamu akan mengambil bagian dalam penilaian Bistamer profesional? Ngomong-ngomong, apakah Anda akan mengambil spesialisasi keperawatan, atau apakah Anda akan mengambil penilaian feeder profesional? Chen Kai bertanya. Sehat. Bistamer profesional adalah rute promosi Bistamer tradisional. Itu menguji kekuatan pertempuran Bistamer. Penilaian untuk pengumpan profesional adalah tingkat peningkatan dan tingkat budidaya Bistamer, jadi sebagian besar pekerjaan akan dilakukan di pertanian. Yang levelnya lebih tinggi bisa bekerja sendiri, membantu Bistamer selain merawat hewan peliharaan mereka, dan bahkan melahirkan pekerjaan terkait seperti guru keterampilan dan perencana evolusi. Berbicara secara logis, Siyu harus menjadi spesialis breeding, dan dia bahkan memiliki indeks. Dia pasti akan mendapatkan banyak uang di masa depan dengan mengambil penilaian pengumpan profesional. Namun, bakat keduanya benar-benar aneh. Siyu benar-benar takut ditangkap dan dipotong-potong setelah diekspos. Meskipun negara ini juga merupakan masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang, jelas ada hierarki antara Bistamers tingkat tinggi dan orang biasa. Dari fakta bahwa tidak ada jalur promosi yang relatif adil seperti ujian masuk perguruan tinggi, dapat dilihat bahwa monopoli dunia ini sangat serius. Dalam beberapa pertempuran publik, ada juga kasus Bistamers yang bersekongkol melawan satu sama lain. Sangat berbahaya bagi sekte untuk bersaing dan negara-negara untuk terlibat. Selain itu, ada juga beberapa makhluk transenden yang sangat cerdas mengincar wilayah manusia, dia tidak ingin kehilangan kebebasannya. Siyu memikirkannya. Jika metode pengajaran indeks keterampilan tidak dapat diubah, dia pasti tidak akan menggunakan bakat ini untuk mengajarkan keterampilan hewan peliharaan orang lain sebelum dia memiliki kemampuan pertahanan diri yang kuat. Bahkan jika itu adalah makhluk liar yang sedikit cerdas, dia tidak akan mengajarkannya. Kecuali jika itu adalah hewan peliharaan yang hampir tidak memiliki kecerdasan seperti cacing sutra hijau. Setelah mengajarkannya, cacing sutra hijau bahkan tidak akan tahu apa yang terjadi. Dengan begitu, tidak akan ada bahaya keamanan. Singkatnya, hanya hewan peliharaan yang telah menandatangani kontrak jiwa dengannya yang bisa diajari oleh Siyu dengan aman. Oleh karena itu,
Siyu merasa lebih baik mengambil penilaian Beastamer profesional terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Beberapa Beastamers yang luar biasa bisa mengajari diri mereka sendiri keterampilan di luar hewan peliharaan mereka. Misalnya, banyak binatang pemakan besi di dojo batu bambu dapat menguasai keterampilan guntur dan api. Bahkan mungkin bagi beberapa hewan peliharaan liar langka yang berbakat untuk menguasai keterampilan di luar spesies mereka sendiri. Misalnya, paket serigala raja serigala salju pada dasarnya semua memiliki keterampilan pencegahan. Meskipun pengajaran keterampilan lintas spesies semacam ini sangat konyol, itu relatif umum di domain Beastamer tingkat tinggi. Itu tidak mustahil. Meskipun, tidak pernah ada bakat mengajar yang bisa mengajarkan keterampilan hewan peliharaan saat disentuh. Selain itu, dia adalah seorang transmigran dengan 2 talenta pada awalnya. Dengan kata lain, itu adalah situasi yang berbahaya. Di dunia yang relatif berbahaya ini, kekuatan adalah dasar dari segalanya, itu selalu benar untuk meningkatkan kekuatan seseorang terlebih dahulu. Meskipun aku dalam spesialisasi breeding, aku ingin mempersiapkan penilaian Beastamer terlebih dahulu, kata Siyu. Jawabannya segera menarik minat Chen Kai dan 2 lainnya. Chen Kai berkata, biarkan aku menghitung. Yang berikutnya, tidak, yang berikutnya, kan. Saya pikir, mungkin kita masih bisa pergi bersama. Penilaian Beastamer diadakan pada tanggal 1 Januari setahun sekali. Ini sudah bulan Juli, kurang dari setengah tahun tersisa sampai penilaian berikutnya dimulai. Binatang pemakan besi Siyu saat ini berada di level 5, sedangkan binatang lapis baja es Chen Kai berada di level 6. Tingkat ini tidak memenuhi kriteria penilaian profesional. Untuk memenuhi syarat di babak pertama penilaian Beastamer, persyaratan minimum adalah hewan peliharaan Beastamer memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Ini adalah level setelah kebangkitan level 10. Setengah tahun kemudian, hewan peliharaan mereka hampir tidak akan mencapai level 10, apalagi level transcendent. Oleh karena itu, Chen Kai secara tidak sadar menilai bahwa Siyu, seperti dia, bermaksud untuk berpartisipasi dalam penilaian berikutnya. Namun, jika saya tidak lulus penilaian berikutnya, saya bisa bergabung dengan Anda di penilaian berikutnya, kata Siyu serius. Jika dia tidak memiliki sumber pendapatan lanjutan, tabungannya yang kecil tidak akan mampu bertahan selama 1,5 tahun. Oleh karena itu, mendapatkan sertifikat profesional sesegera mungkin juga dapat mengurangi tekanan ekonomi pada Siyu. Dia berencana untuk berpartisipasi langsung dalam penilaian vokasi berikutnya setengah tahun kemudian. Chen Kai bingung. Tapi bukankah binatang pemakan besimu hanya di level 5? Bukankah akan sedikit sulit untuk mencapai level transcendent dalam waktu setengah tahun? Hal-hal seperti tingkat pertumbuhan secara alami lebih sulit untuk ditingkatkan. Kemacetan dari tahap kebangkitan ke tingkat transcendent, lihat saja berapa banyak makhluk yang terjebak pada tahap itu. Transformasi dari fana menjadi transcendent bergantung sepenuhnya pada apakah seseorang dapat melewati gerbang ini. Tidak apa-apa, mungkin agak sulit untuk mencapai level transcendent, tetapi kebangkitan ke level 10 seharusnya tidak menjadi masalah. Selama itu terus memperkuat keterampilan Racial 11, tingkat pertumbuhannya juga akan meningkat. Siyu merasa seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk mencapai level 10 dalam waktu setengah tahun. Bahkan sangat mungkin bahwa itu akan menjadi transcendent. Bahkan jika seseorang tidak dapat mencapai tingkat transcendent, bukan tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam penilaian panggilan di tingkat kebangkitan. Mereka yang memiliki kekuatan selalu memiliki hak istimewa. Chen Kai menyadari sesuatu. Kamu sedang berbicara tentang penilaian khusus. Yang mana kamu menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi. 2 gadis lainnya juga pernah mendengarnya. Untuk beberapa penjinak binatang jenius dan hewan peliharaan dengan tingkat ras yang lebih tinggi, ada kriteria khusus untuk penilaian panggilan. Artinya, meskipun tingkat pertumbuhannya belum mencapai tingkat transcendent, itu bisa mengalahkan makhluk tingkat transcendent nyata saat berada di tahap kebangkitan. Hewan peliharaan dengan kekuatan pertempuran transcendent dan Beastamer-nya juga dapat berpartisipasi dalam penilaian panggilan berikutnya. Ya, tempat di mana kamu dapat menantang mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Jika kamu tidak dapat mencapai level transcendent, kamu dapat mengambil rute ini. Siyu tersenyum.
Bukankah mudah bagi hewan peliharaan dengan kecakapan tinggi dalam keterampilan dan keterampilan tingkat tinggi untuk melewati level untuk menantang mereka yang di atas mereka? Pada titik ini, Chen Kai juga mengerti. Untuk binatang pemakan besi yang bisa menguasai keterampilan rasial mahir di level 5. Memang tidak sulit untuk menantang seseorang di atas levelnya. Dia sudah dilampaui. Saat Chen Kai memikirkannya, dia merasa sedikit menyesal karena meminta begitu banyak. Dia kehilangan akal sehatnya. Binatang buas mereka berada pada level yang berbeda. Setelah kembali, intensitas latihan dari Ice Armored Beast harus menjadi 2 kali lipat. Di mata ketiganya, Siyu masih sangat misterius dan kuat. Hanya saja mereka tidak tahu apakah Siyu benar-benar bisa lulus penilaian panggilan di angkatan berikutnya. Bab 26, Pasang Binatang. Setelah beberapa dari mereka beristirahat, yang tidak terlalu lama sekarang karena mereka telah terinfeksi oleh Eleven, mereka memutuskan untuk terus menangkap tikus bumi sebagai pelatihan. Demi masa depan mereka, mereka hanya bisa membiarkan tikus bumi menderita. Namun, sebelum mereka bisa mulai, pengeras suara komite desa-desa White Stream tiba-tiba berbunyi. Siarannya keras, dan Siyu dan yang lainnya, yang jauh dari pusat desa, mendengarnya dengan jelas. Pada saat itu, ketika mereka mendengar isi siaran, ekspresi Siyu dan yang lainnya berubah. Perhatikan semua penduduk desa, perhatian semua penduduk desa. Kota telah mengeluarkan alarm peringatan kuning untuk Bistide. Saya ulangi, kota telah mengeluarkan alarm peringatan kuning untuk gelombang binatang buas. Sudah ada skala tertentu dari binatang buas yang berkumpul di dalam tembok kota, dan skalanya menunjukkan tanda-tanda meningkat. Tolong buat persiapan yang sesuai dengan pedoman pertahanan. Apa-apaan ini? Dikelilingi oleh suara-suara yang lain, Chen Kai tidak bisa tidak melampiaskan emosinya. Zhuang Yue dan Yu Jingjing juga jelas terlihat bingung dan gugup. Pasang binatang. Beberapa dari mereka tidak asing dengan istilah itu. 10 tahun yang lalu, distrik Pingcheng dibangun kembali justru karena pernah mengalami Bistide. Pada saat itu, meskipun semua orang masih muda, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengetahui hal-hal seperti itu. The Bistide datang lagi. Tidak baik. Sementara mereka berempat tercengang, petani parubaya yang berpatroli di pertanian datang ke sisi mereka. Anak-anak, situasi hari ini istimewa. Kenapa kamu tidak kembali dulu? Paman, bagaimana dengan siaran barusan? Siyu bertanya. Aku juga tidak yakin, tapi hewan-hewan di gunung salju mungkin gelisah lagi. Peringatan kuning. Kedengarannya cukup serius. Jika keadaan meningkat, kita mungkin harus mengungsi. Pria parubaya itu juga tidak bisa mengetahuinya, tetapi menilai dari ekspresinya, dia tidak terlalu bingung. Pada saat ini, Siyu juga bereaksi. Memang, belum waktunya untuk panik. Tidak seperti 10 tahun yang lalu, tembok kota yang tinggi telah dibangun antara Pingcheng dan selusin kota dan pegunungan salju di bawahnya. Pasukan Bistamer dari Bistamer Association ditempatkan di luar tembok kota dan merupakan garis pertahanan pertama melawan Bistide. Apa yang disebut peringatan itu hanya untuk memperingatkan penduduk kota di sekitarnya. Itu tidak berarti bahwa benar-benar ada bahaya. Jika benar-benar ada bahaya mereka membobol kota, itu tidak akan sesederhana peringatan bencana kuning. Mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Chen Kai menyarankan. Ichefield City terletak di perbatasan negara, dan bawahan Pingcheng dan kota-kota sekitarnya bahkan berdekatan dengan pegunungan salju yang dipenuhi dengan binatang buas. Ini juga mengapa hanya Pingcheng dan 2 distrik di sekitarnya yang menjadi yang pertama menanggung beban terberat dari gelombang binatang 10 tahun yang lalu. Apa yang kamu pikirkan? Pada saat seperti ini, harus ada barikade baik di dalam maupun di luar tembok kota. Bukankah kamu akan menyebabkan masalah jika kamu pergi? Zhuang Yue berkata. Ayo kembali dulu, kata Siyu. Meskipun dia merasa tidak akan terjadi apa-apa, suasana saat ini tegang. Lebih baik tidak menimbulkan masalah bagi orang lain dengan bermain Earth Mouse dengan santai. Wake Amole bisa dilakukan kapan saja. Lebih penting untuk memahami peringatan dini Bistide setelah kembali ke Bistamer Association. 3 lainnya mengangguk. Mereka tidak memiliki banyak keinginan untuk melawan Mouse bumi sekarang. Setelah berkemas, mereka dengan cepat kembali ke Pingcheng. Ichefield City, Distrik Pingcheng, Asosiasi Penjinak Binatang. Setelah beberapa dari mereka mengakhiri misi tikus bumi,
Mereka menjelaskan peringatan desa aliran putih kepada staf di meja depan aula misi dan bertanya apa yang sedang terjadi. Ini, staf di meja depan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak terlalu yakin. Tapi sepertinya ini bukan yang pertama kali di bulan ini. 2 kali sebelumnya adalah peringatan biru. Apakah kuning kali ini? Terhadap jawaban ini, Siyu dan yang lainnya tampak sangat bingung. Ini setara dengan tidak mengatakan apa-apa. Chen Kai hendak menanyakan sesuatu ketika seseorang memanggil namanya dari jauh. Chen Kai, Zhuang Yue. Suara itu datang dari jauh, membuat Chen Kai dan Zhuang Yue menggigil. Mereka tanpa sadar menoleh. Siyu dan Yu Jingjing juga melihat ke atas dan menyadari bahwa Bistamer yang terlihat jujur dan berkacamata telah masuk. Pihak lain baru berusia 30-an, tetapi rambutnya terlihat agak jarang. Dia harus menjadi ahli. Guru Zhang, kata Chen Kai dan Zhuang Yue. Mengapa kamu di sini? Orang ini adalah seorang guru dari sekolah Chen Kai dan Zhuang Yue. Saya berada di dekatnya. Saya baru saja melihat kalian mengobrol di obrolan grup, jadi saya datang untuk melihatnya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan kalian. Dalam perjalanan kembali, Chen Kai dan Zhuang Yue telah membagikan peringatan kuning dari gelombang binatang dengan teman sekelas mereka di obrolan grup kelas. Mereka tidak berharap guru melihatnya. Jadi kalian benar-benar mengobrol di grup kelas dengan guru. Siyu melihat sekelompok siswa aneh dan berpikir sendiri. Dalam keadaan normal, bukankah seharusnya siswa tidak membawa guru mereka dan membuat grup untuk bermain sendiri? Jika kalian melakukan ini, tidak akan wajar untuk berbicara dalam kelompok. Keduanya, orang yang dipanggil sebagai guru Zhang memandang Siyu dan Yu Jingjing. Chen Kai berkata, mereka adalah temanku, Bistamers dari sekolah lain. Guru Zhang tersenyum dan mengangguk. Kamu pasti bertanya-tanya tentang peringatan Bistide. Ya, guru, apakah situasinya serius kali ini? Jangan bilang hal yang sama terjadi lagi. Chen Kai tahu bahwa gurunya adalah Bistamer profesional dan harus mengetahui lebih banyak informasi orang dalam, jadi dia segera bertanya. Di sini terlalu berisik. Mari kita bicara di luar, kata guru Zhang. Tak satu pun dari mereka memiliki keberatan. Mereka meninggalkan aula misi dan mulai mengelilingi bangunan di sekitar asosiasi penjinak binatang. Meskipun dia tidak mengenal guru Zhang ini, Siyu, yang ingin mengetahui situasinya, juga pergi bersama mereka. Jika memang ada bahaya, dia harus membuat persiapan terlebih dahulu dan melarikan diri ke kota bersama Eleven. Lagi pula, rumah-rumah di sekitar pusat kota akan menjadi mahal setelah air pasang. Membangun rumah di pedesaan atau bahkan di pinggiran kota mungkin murah, tetapi juga dekat dengan hutan belantara. Itu terlalu berbahaya. Di jalan batu, Guru Zhang melihat sekelompok anak kecil dan berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ini sudah sangat berbeda dari 10 tahun yang lalu. Fasilitas pelindung di sekitar gunung salju bekerja dengan sangat baik. Bahkan jika benar-benar ada bahaya, asosiasi penjinak binatang akan dapat bereaksi dengan cepat. Jika kelompok Ping Cheng tidak cukup kuat untuk bertahan, Bistamers di kota secara alami akan datang. Jika pasukan penjinak binatang di kota tidak dapat mempertahankannya, pasukan di kota-kota sekitarnya juga akan segera memberikan dukungan. Saat ini, makhluk-makhluk di gunung salju ini tidak lagi cukup untuk menjadi ancaman bagi Icefield City. Chen Kai bertanya, jadi, guru, maksud Anda Bistide mungkin muncul lagi? Saat ini, itu hanya pertemuan skala kecil dari binatang buas. Ini jauh lebih rendah daripada perubahan mendadak 10 tahun yang lalu. Itu jauh lebih besar dari itu. Zhuang Yue berkata, mengapa itu terjadi? Bukankah binatang buas itu semua makhluk berelemen es? Dibandingkan dengan kota, mereka mungkin lebih menyukai lingkungan pegunungan salju. Buku-buku mengatakan bahwa kurangnya makanan dan sumber daya menciptakan tekanan dari persaingan memperebutkan mereka dan merupakan alasan utama munculnya pasang surut binatang. Siyu melihat ke arah gunung salju. Tapi ini seharusnya bukan alasan utama dari gunung salju Bistide, kan? Lagi pula, Bistides dengan alasan seperti ini biasanya sangat sering terjadi. Ada tanda-tandanya, dan itu tidak akan terjadi secara tiba-tiba seperti 10 tahun lalu. Guru Zhang memandang Siyu dan mengangguk. Betul sekali. Tapi kami tidak tahu persis kenapa. Pemicu gelombang binatang 10 tahun yang lalu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Namun dalam hal spekulasi,
Jawabannya ada di dalam Ichfield City. Apakah Anda tahu sejarah kota ini? Mereka menggelengkan kepala. Sebenarnya itu bukan sejarah. Lagi pula, itu belum sepenuhnya terbukti. Saat ini, itu hanya tebakan. Menurut penemuan arkeologi, seharusnya tidak ada lingkungan pegunungan salju di sekitar Ichfield City dari 2000 tahun yang lalu. Ini adalah wilayah suku Bistamer yang agak berkembang di negara kuno pada waktu itu. Tetapi kemudian, seekor naga es terbang dari jauh dan mendarat di pegunungan di sekitarnya. Naga es ini sangat kuat. Bahkan jika hanya tinggal di sekitarnya, secara tidak langsung telah memicu turunnya zaman es mini, membuat suku Bistamer ini menderita tak terlukiskan. Kemudian, suku Bistamer ini memutuskan untuk mengusir Ice Dragon. Mereka membentuk pasukan dan memulai perang yang berlarut-larut dengan naga es di pegunungan. Dikatakan bahwa gunung salju ini terbentuk pada waktu itu. Xiyu bertanya, pihak mana yang menang? Guru Zhang berkata, seharusnya suku Bistamer yang menang. Ada reruntuhan naga es di gunung salju. Dikatakan bahwa kerangka naga es disegel di dalamnya. Itu disegel oleh Bistamer saat itu. Bahkan sekarang, masih ada aura naga yang keluar dari reruntuhan dari waktu ke waktu, tapi ini sudah 2000 tahun. Bahkan naga es itu seharusnya sudah benar-benar mati. Ada spekulasi saat ini bahwa naga es yang disegel berubah menjadi roh dan mempengaruhi binatang buas di gunung salju. Aura naga dengan demikian menyebabkan binatang buas kehilangan akal sehat mereka dan membalas dendam pada kota. Xiyu dan yang lainnya melihat ke arah gunung salju lagi. Mayat naga es. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang ini. Guru Zhang menunjuk ke sebuah patung batu raksasa tidak jauh di depan dan berkata, apakah kamu melihat itu? Itu salah satu artefak kuno yang digali oleh para arkeolog. Dikatakan bahwa raksasa batu itu adalah totem dari suku itu. Saat mereka mengobrol, mereka sudah tiba di sebuah taman besar. Di tengah taman ada patung batu raksasa. Raksasa batu adalah bentuk kehidupan unsur yang luar biasa. Itu adalah jenis hewan peliharaan lainnya. Itu ditempatkan di sini untuk meningkatkan warisan sejarah distrik Pingcheng dan membuat tempat ini terlihat lebih bersejarah. Suku itu menggunakan benda ini untuk mengalahkan naga es. Chen Kai memandangi patung batu itu. Dia tidak memperhatikan hal ini sebelumnya. Dia mengira itu adalah dekorasi, tetapi dia tidak mengira itu adalah barang kuno dari Ichfield City. Tatapan Xiyu dan rekan-rekannya tertuju pada patung batu raksasa itu. Saat mereka menatap, jantung Xiyu tiba-tiba berakselerasi. Otaknya bergemuruh, dan bakat telepatinya tampaknya telah berpengaruh secara pasif. Dia mendengar suara aneh. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Suara yang tiba-tiba ini membuat Xiyu bergidik. Namun, ketika dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa tidak ada yang aneh dengan Guru Zhang, Chen Kai, dan yang lainnya. Menekan keterkejutan di hatinya, Xiyu melihat kembali ke patung batu itu. Wajahnya menjadi pucat. Tolong jangan beritahu saya bahwa suara itu berasal dari patung batu ini. Apa yang terjadi padaku? Patung batu ini tidak memiliki tanda-tanda kehidupan sama sekali. Bukankah telepati hanya bisa mendengar pikiran makhluk hidup? Jika patung batu itu tidak normal, itu tidak akan ditempatkan di sini. Bukan seperti itu. Xiyu masih bisa mendengar suara itu. Bab 27, mendengarkan suara sejarah. Xiyu yakin dia telah mendengar suara. Dan perasaan itu sama seperti saat dia menggunakan telepati. Saat dia mencari, dia mengunci sumber suara. Itu pasti patung batu. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, patung batu ini tidak terlihat seperti bentuk kehidupan yang luar biasa. Ini hanyalah patung batu biasa yang dibuat sesuai dengan penampilan raksasa batu itu. Mungkinkah itu telah menjadi roh? Mustahil. Jika itu telah berevolusi menjadi bentuk kehidupan yang transenden, itu akan lama diperhatikan oleh Beastamers lainnya. Ada banyak lalu lintas di sini. Di tempat seperti asosiasi penjinak binatang tingkat tinggi dapat dilihat di mana-mana. Ada juga sekelompok Beastamers dengan bakat telepati. Makhluk transenden liar tidak bisa disembunyikan. Patung batu ini telah ada di sini setidaknya selama beberapa tahun. Setelah suara itu menghilang, Xiyu terus mengamati. Dia mengamati sejenak dan masih tidak menemukan apapun. Ini hanya patung batu biasa, dan bahannya juga batu yang sangat biasa. Berbicara secara logis, seharusnya tidak mungkin untuk berkomunikasi dengan benda mati seperti itu melalui telepati.
Ini adalah pengetahuan umum yang telah diturunkan untuk waktu yang sangat lama. Kecuali, masih ada cara yang tidak diketahui untuk menggunakan telepati. Guru Zhang tersenyum dan berkata kepada mereka, itu saja. Aku punya sesuatu untuk dilakukan nanti, jadi aku akan pergi dulu. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Anda tidak perlu khawatir tentang Beastide. Bahkan jika naga es legendaris itu hidup kembali, Beastamers kita bisa menghadapinya. Di zaman kuno, naga adalah makhluk yang tidak terjangkau, tetapi di zaman modern, penjinak naga telah lama menjadi sebuah profesi. Meskipun langka, mereka tidak sulit ditemukan. Baiklah, terima kasih, Guru Zhang, kata Chen Kai. Xiyu juga berterima kasih padanya. Kemudian, setelah beberapa dari mereka mengucapkan selamat tinggal, Guru Zhang pergi, meninggalkan Xiyu dan yang lainnya saling berpandangan. Lalu, apakah kita akan kembali berburu tikus bumi? Chen Kai bertanya. Tidak, mari kita bicarakan di masa depan, kata Xiyu. Aku juga tiba-tiba teringat ada yang harus kulakukan. Apakah kamu sedang terburu-buru? Anda bisa makan sebelum Anda pergi. Ini penting. Awalnya, Chen Kai dan yang lainnya ingin makan malam dengan Xiyu sebelum pergi. Namun, karena Xiyu pergi dengan tergesa-gesa, mereka berempat segera pergi. Pada akhirnya, Chen Kai dan yang lainnya bahkan tidak mendapatkan informasi kontak Xiyu. Mau bagaimana lagi? Xiyu tidak memiliki ponsel. Benda ini lebih dari 10 kali lebih mahal daripada di bumi, jadi dia tidak mampu membelinya untuk saat ini. Jika Chen Kai ingin mencari Xiyu, dia hanya bisa meninggalkan pesan di Asosiasi Penjinak Binatang. Perbedaan antara kedua dunia adalah sangat sulit untuk membeli panda, harimau, dan gajah di bumi, tetapi sangat mudah untuk membeli produk teknologi umum. Namun, di dunia ini, harga penuh dari binatang pemakan besi bahkan tidak semahal harga properti di kota, tetapi produk teknologinya jauh lebih mahal. Setelah beberapa dari mereka berpisah, Xiyu langsung pergi ke perpustakaan distrik Pingcheng untuk memeriksa beberapa informasi. Sayangnya, bahkan sampai malam, dia tidak menemukan apa yang ingin dia ketahui. Namun, meskipun dia tidak dapat menemukan apa yang dia cari, itu membuat Xiyu lebih memahami dunia ini. Sejarah dunia ini secara kasar dapat dibagi menjadi 3 era. Era Mythical, Era Totem, dan Era Beastamer. Era Mythical dikatakan sebagai era ketika kumpulan makhluk mythical paling awal yang lahir di dunia menguasai planet ini. Era Totem adalah era di mana manusia dilahirkan dan bertahan hidup di bawah wilayah makhluk kuat dengan berbagai cara. Era Beastamer adalah era ketika manusia mulai menguasai kemampuan untuk mengendalikan binatang buas. Era Beastamer ini juga dapat dibagi menjadi generasi kuno dan modern. Titik baliknya adalah lebih dari 100 tahun yang lalu ketika 7 negara manusia bersama-sama membentuk aliansi. Itu adalah pembagian 3 era yang sangat sederhana. Namun, karena beberapa alasan khusus, ada banyak celah dalam sejarah dunia ini. Misalnya, mengapa kumpulan pertama makhluk mythical menghilang secara kolektif adalah teka-teki sejarah yang terjadi pada waktu yang tidak diketahui. Dan apa yang terjadi di Icefield City 2000 tahun yang lalu jelas merupakan sejarah yang belum sepenuhnya dijelajahi oleh orang-orang saat ini. Setelah keluar dari perpustakaan, Xiyu terus mengulangi pada dirinya sendiri, aku tidak boleh terlalu penasaran, aku tidak boleh penasaran, aku tidak boleh penasaran. Dia memaksa dirinya untuk tidak memikirkan hal-hal ini. Ini adalah kebiasaan lamanya lagi. Dalam kehidupan sebelumnya, Xiyu adalah seorang arkeolog. Kemudian, karena beberapa alasan khusus, dia melakukan kontak dengan sistem mythical yang tidak diketahui. Karena penasaran, dia mengubah profesinya menjadi mythical scholar. Kemudian, pergi ke berbagai reruntuhan, situs kuno, dan menjelajahi sistem mythical yang tidak diketahui ini bersama gurunya menjadi rutinitas hariannya. Kemudian, dia telah meninggal. Selama eksplorasi, mereka mengalami kecelakaan. Mereka telah mengalami keruntuhan gunung dan dikubur hidup-hidup. Kemudian, mereka pindah ke sini. Keingintahuan membunuh. Xiyu ingat bahwa dia telah terobsesi untuk meneliti sejarah sistem mythical yang tidak diketahui saat itu dan ingin menamparkan dirinya sendiri. Bukankah lebih baik untuk menutup diri hanya bermain game dan menonton anime? Mengapa mereka pergi ke semua jenis tempat berbahaya untuk menyelidiki dan meneliti tanpa alasan? Singkatnya, sekarang dia telah pindah ke dunia yang lebih berbahaya ini,
Si Yu hanya ingin hidup lebih nyaman dalam jarak yang aman. Dia harus menikmati hidup ini. Meskipun sejarah dunia ini tampaknya memiliki lebih banyak misteri dan memiliki sistem mitologi yang lebih realistis, itu pasti tidak mungkin baginya, Si Yu, untuk berjalan di jalan yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Mustahil, di area Taman Asosiasi Penjinak Binatang Ping Cheng, di bawah patung batu raksasa. Pada titik ini, langit sudah gelap, dan pada dasarnya tidak ada orang lain di taman. Si Yu melihat patung batu di bawah sinar bulan dan bertanya, apakah kamu yang berbicara di siang hari? Anda menyangkal penghitungan ulang sejarah guru itu. Itu tidak seperti itu. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tampaknya menyangkal apa yang dikatakan Guru Zhang, tetapi hanya Si Yu yang mendengar bantahan ini. Kakak batu, katakan sesuatu. Si Yu menggunakan telepatinya untuk berkomunikasi dengan patung batu itu. Namun, tidak seperti siang hari, patung batu itu tidak bereaksi sama sekali. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan pergi. Patung batu itu masih acuh tak acuh. Si Yu terdiam. Mungkinkah dia berhalusinasi atau semacamnya? Dia ingat bagaimana perasaannya ketika dia melihat patung batu di sore hari. Pada saat itu, dia baru saja selesai mendengarkan sejarah yang dijelaskan oleh Guru Zhang dan ingin tahu tentang sejarah itu. Seperti yang dikatakan Guru Zhang bahwa potongan sejarah itu hanya spekulasi dan belum diverifikasi, ketika Si Yu melihat patung batu itu, pikiran bawah sadarnya ingin tahu apa sejarah yang sebenarnya. Saat itulah dia mendengar suara patung batu itu. Katakan padaku. Saat Si Yu menatap patung batu itu, tanpa sadar dia mengingat kembali perjalanannya ke berbagai reruntuhan, meneliti artefak kuno, dan menjelajahi kebenaran sejarah. Katakan padaku, saya bisa mengembalikan sejarah ke kebenaran. Pada saat ini, pikiran Si Yu jernih, dia benar-benar ingin mempublikasikan kebenaran sejarah ini. Pada saat ini, dia tidak ingin mendengarkan suara patung batu, tetapi mendengarkan suara sejarah. Dia percaya bahwa kondisinya saat ini sudah sangat mirip dengan sore ini. Pada saat ini, dia mengaktifkan telepatinya dan mencari perasaan dari sore hari. Sepertinya, otaknya bergemuruh. Ledakan. Suara itu datang, dan ledakan itu langsung membuat kulit kepala Si Yu tergelitik. Tapi suara ini jelas tidak datang secara mental tetapi malah meledak di telinganya. Dia mendongak dan membuka mulutnya, karena langit sepertinya tiba-tiba bergetar. Retakan. Kemudian, Si Yu tertarik dengan patung batu itu lagi. Kali ini, patung batu itu memang mengeluarkan suara, tapi itu adalah suara retakan. Di bawah tatapannya, patung batu itu langsung retak dari atas ke bawah. Sesuatu terjadi. Si Yu berbalik dan pergi. Dia bersumpah jika dia menyentuh profesi lamanya lagi, dia akan menjadi seekor anjing. Karir itu terlalu berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada menjadi penjinak binatang buas. 11. Selamatkan aku. Babak 28, Kota Ladang Es yang bergemuruh. Kalender Serikat Pekerja, 177 Juli. Kelainan baru-baru ini dari binatang buas gunung salju telah membuat berbagai asosiasi penjinak binatang di kota Icefield sangat waspada. Secara khusus, berbagai Beastamers profesional dari Beastamer Association di distrik Ping Cheng telah lama memasuki kondisi siap tempur. 10 tahun yang lalu, gelombang binatang telah melukai vitalitas Ping Cheng. Berbagai pihak di Icefield City telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk membangun kembali Ping Cheng. Kali ini, tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan binatang buas melewati tembok kota dan menyebabkan kehancuran lagi. Dalam keadaan ini, Beastamers secara alami sangat sensitif terhadap keributan di luar. Ledakan. Selama periode darurat seperti itulah getaran besar datang dari langit di atas Ping Cheng, menyebabkan tali tegang di hati beberapa Beastamers patah dengan retakan. Gelombang binatang menyerang kota. Kenapa tidak ada berita sama sekali? Sisi baiknya, itu mungkin hanya gempa bumi. Apa yang sebenarnya terjadi? Suara itu terdengar sangat keras. Tidak hanya Beastamers, bahkan orang biasa telah mendengarnya dengan jelas. Semua orang tanpa sadar berjalan keluar rumah dan melihat keluar. Namun, itu hanya suara bergetar yang keras. Setelah itu, tidak ada kelainan lain. Di lantai atas markas tinggi Asosiasi Penjinak Binatang di Kota Ping. Seorang pria parubaya dengan setelan abu-abu berdiri di sana. Dia menatap langit yang seperti cermin dan tenggelam dalam pikirannya.
Presiden, apa itu barusan? Asosiasi di kabupaten, dan kota lain juga merasakan kelainan itu. Pintu lantai atas terbuka, dan seorang sekretaris tinggi berjalan dengan cemas. Dampak dari keributan itu di Sheffield City secara tak terduga sangat besar. Bahkan daerah lain merasakan sedikit perubahan. Presiden dengan setelan abu-abu berkata, "Saya hanya pernah mendengar situasi ini sebelumnya. Saya tidak yakin apakah itu yang saya duga. Meski begitu, itu mungkin bukan hal yang buruk." Seluruh Sheffield City terguncang ke tingkat yang berbeda. Bahkan perubahan di sini secara bertahap menyebar dari kota ke tempat lain. Pada saat ini, protagonis yang menyebabkan insiden ini sudah kembali ke rumah dengan gugup. Dia memakai celemek dan mulai makan. 11. Makan lebih banyak. Tumbuhlah dengan cepat. Dunia ini terlalu aneh. Kamu harus menjadi lebih kuat untuk melindungi kami. Binatang pemakan logam kecil itu menerima tumpukan rebung dengan kosong. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi, Siyu ternyata sangat murah hati hari ini. Besar, di rumah, Siyu secara alami tidak tahu tentang situasi di luar, tetapi ketika dia mendengarkan diskusi orang yang lewat di jalan, dia terus merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Keributan itu terlalu besar. Siyu, mulutmu sangat menyebalkan. Mengapa Anda mengobrol dengan batu? Sekarang, ada sesuatu yang salah. Sebelum mencari tahu apa yang sedang terjadi, Siyu memutuskan untuk tinggal di rumah dengan patuh. Selain membeli bahan makanan dan obat-obatan, dia tidak pergi ke tempat lain. Ketika Siyu mengambil keputusan, teriakan datang dari pohon kesemek di sampingnya. Ketika cacing sutra hijau di sangkar burung melihat bahwa Siyu telah memberikan begitu banyak makanan lezat kepada binatang pemakan besi hari ini, ia segera membuat permintaan lapar. Kamu juga harus makan lebih banyak. Hanya ketika Anda menjadi gemuk, Anda bisa mengeluarkan lebih banyak sutra. Siyu kemudian mengambil setumpuk sisa makanan untuk cacing sutra hijau. Akhirnya melihat beberapa makanan, ia makan dengan gembira. Itu jauh lebih mudah untuk dilayani daripada 11. Aku sudah selesai menyiapkan makan malam untuk mereka. Ayo tidur dulu, ini hari yang melelahkan. Setelah mengajar supervision kemarin, dia masih belum pulih dari efek sampingnya. Sekarang setelah itu terjadi, itu benar-benar membuatnya putus asa. Dia berencana untuk tidur dulu. Besok mungkin hari yang lebih penuh harapan. Setelah dia pulih, dia akan mengajari 11 lebih banyak keterampilan dan dengan cepat memperkuat kekuatan pertempurannya. Ras pemakan besi. Atribut, logam. Level balap, transenden sedang. Level pertumbuhan, kebangkitan level 5. Keterampilan pengerasan pakar penyembuhan kecepatan tinggi, awal supervision awal. Saat ini, statistik 11 masih memuaskan bagi Siyu. Di antara 6 skill yang telah dia kumpulkan, masih ada deterrence dan absolute sleep yang belum pernah dia ajarkan. Keduanya adalah skill tingkat tinggi, jadi konsumsinya pasti akan lebih besar. Siyu berencana untuk menunggu beberapa saat sebelum memutuskan. Selanjutnya terutama harus memperkuat keterampilan yang sudah dikuasai. Keesokan harinya, Siyu sembuh. Untuk memanfaatkan semua sumber daya, dia melepaskan cacing sutra hijau dari sangkar burung dan menugaskannya misi di bawah ekspresi bingungnya. Kamu bertanggung jawab atas pelatihan 11 hari ini. Sparring partner yang baik bisa mendapatkan makanan tambahan. Siyu telah membagi halaman menjadi 2 area. Cacing sutra hijau menempati satu sisi, sementara 11 menempati sisi lainnya. Setelah mendapatkan silek Wom silek hijau ke tingkat mahir, Wom silek ini sekarang benar-benar dapat digunakan dalam banyak cara. Misalnya, Wom silek Rai. Teknik ini melibatkan ulat sutra hijau yang memadatkan sutra cacing sekitar panjang jari di depannya dan kemudian menembakkannya seperti panah, hampir seperti senjata tersembunyi. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, itu bahkan tidak bisa menembus pakaian yang dibeli Siyu dari kios jalanan, tetapi kecepatannya dapat diterima. The Wom silek bisa pergi dari satu ujung halaman ke yang lain dengan wus. Selain itu, cacing sutra hijau yang telah menguasai sutra cacing super juga bisa menembak secara terus-menerus, menembakkan cacing sutra seperti hujan panah lebat. Siyu jelas telah mengaturnya seperti ini karena dia ingin menggunakan Wom silek untuk membiarkan 11 melanjutkan pelatihan supervisionnya. Apakah itu menghindari tembakan berkecepatan tinggi yang kecil dan tidak mencolok atau secara akurat menilai titik pendaratan,
Itu adalah metode pelatihan yang bagus untuk Eleven yang harus mengeraskan area terlebih dahulu. Yang terpenting, keributannya kecil. Siyu tahu bahwa kecerdasan cacing sutra hijau tidak tinggi, jadi dia mencoba yang terbaik untuk berkomunikasi dengannya melalui telepati. Ia bahkan memberikan berbagai contoh. Cacing sutra hijau, A Keong, dilindungi email. Pada akhirnya, Siyu tidak tahu apakah itu mengerti, tapi Eleven tetap mengerti. Melolong. 11 jelas merasa bahwa ini adalah metode pelatihan yang bagus. Itu langsung menarik cacing sutra hijau dan membiarkannya berlatih dengannya. Bagaimana bisa dia tidur di sangkar burung setiap hari? Arti hidup adalah latihan. Mari lakukan bersama. Ji. Cacing sutra hijau menjerit polos. Setelah itu, Siyu keluar sambil tersenyum untuk membeli bahan makanan. Selama proses ini, dia bertanya tentang situasi kemarin. Meskipun dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, dikatakan bahwa banyak urusan asosiasi penjinak binatang di Pingcheng telah ditangguhkan saat ini dan sangat disegel. Dia tidak bisa melakukan misi seperti berburu tikus bumi sekarang. Siyu sedikit panik. Jika patung batu di taman itu hancur, pasti akan diperhatikan. Itu tidak akan mengarah kembali padanya pada akhirnya, kan? Tidak banyak orang di sekitar sana pada saat itu, dan kamera tidak populer di dunia ini, jadi seharusnya tidak. Namun, Siyu tidak berani memberikan jaminan apapun. Bagaimanapun, ini adalah dunia dengan kekuatan luar biasa. Sebelum mengetahui apa yang terjadi, dia tidak berani menyerahkan diri. Dia hanya bisa terus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Pada hari ini, Presiden Asosiasi Penjinak Binatang dari semua distrik dan kabupaten di kota Ichfield datang ke Pingcheng. Di lembah tertentu di distrik Pingcheng, 9 penjinak binatang buas peringkat master dari berbagai usia melihat ke pintu spasial yang dibentuk oleh retakan yang menyebar dari langit, ekspresi mereka membawa kejutan. Ini memang ruang alam mistik. Itu juga bisa dikatakan sebagai ruang reruntuhan kuno. Selain 9 orang ini, ada juga orang ke-10 yang hadir. Yang termuda dari 9 Beastamers peringkat master juga berusia di atas 30 tahun. Tidak seperti mereka, orang ke-10 yang hadir masih sangat muda. Itu adalah seorang wanita berusia awal 20-an dengan rambut coklat pendek. Dia mengenakan kemeja putih, rok pendek hitam, dan setelan penelitian putih selutut. Pada saat ini, ekspresinya dingin, dan tatapannya di bawah kacamata sangat serius dan fokus. Dr. Lu, bagaimana menurutmu? Orang-orang berbicara dengan sangat hormat padanya. Lu Qinyi berkata, aku pernah mencoba memecahkan reruntuhan naga es, tapi aku gagal. Informasi yang saya miliki sekarang masih terlalu sedikit. Saya tidak bisa menemukan kebenaran dari tempat itu. Sekarang reruntuhan ini telah muncul, mungkin hal-hal di dalamnya dapat memberikan lebih banyak informasi. Ngomong-ngomong, apakah ada hal lain yang terjadi di Pingcheng ketika reruntuhan turun kemarin? Presiden Asosiasi Penjinak Binatang Pingcheng berkata, sebuah patung batu kuno di area taman asosiasi kami runtuh. Patung batu raksasa. Ya, ekspresi Lu Qinyi tidak berubah, tapi dia membuat penilaian di dalam hatinya. Dari kelihatannya, ruang reruntuhan ini tidak turun secara kebetulan, sebaliknya, seseorang telah menyentuh gema sejarah. Apakah bakat khusus lain dalam telepati yang dapat mendengarkan suara sejarah muncul? Siapa yang bisa? Bab 29, Kehangatan dari Komunitas. Keributan di Pingcheng tidak kecil, jadi Siyu mencoba yang terbaik untuk tidak menonjolkan diri. Perkembangan yang stabil, jangan gegabah. 2 hari yang lalu, Siyu telah merencanakan untuk pertama-tama mengajarkan skill Wom Silek untuk menyempurnakan kemahiran sebelum menjual Wom Silek untuk mendapatkan uang. Bagaimanapun, cacing sutra hijau tidak memiliki umur yang panjang. Itu bisa mati kapan saja. Tapi sekarang, dia berubah pikiran. Lebih baik meningkatkan kekuatan pertempuran Eleven terlebih dahulu. Lagi pula, hidupnya juga sangat singkat, dan dia bisa mati kapan saja. Bukankah ada pepatah tentang bagaimana Anda harus menggunakan uang Anda saat Anda mendapatkannya? Betapa sedihnya jika dia meninggal tanpa menghabiskan uang yang dia tabung. Kekuatan adalah yang paling penting. Jadi, dia akan menggunakan poinnya di Eleven dan membuatnya lebih kuat. Setelah pulih dari kelemahan mengajar penglihatan supernya, Siyu menggunakan indeks keterampilan lagi tanpa sepatah kata pun. Kali ini, dia memutuskan untuk terus mengajarkan skill supervision. Melalui pengajaran supervision kedua,
dia berhasil menaikkan level skill Eleven menjadi mahir. Selama proses ini, kekuatan mental Eleven juga sedikit meningkat. Peningkatan kecakapan keterampilan juga menyebabkan pertumbuhan hewan peliharaan. Adapun aspek pertumbuhannya, itu terkait dengan atribut keterampilan. Pada saat ini, manfaat dari peningkatan kekuatan mental Eleven tidak hanya memungkinkannya untuk mempertahankan Super Vision untuk jangka waktu yang lebih lama, tetapi juga memungkinkannya untuk begadang serta membuat gerakan lawannya lebih lambat di matanya. Malam itu, Siyu memegang dagunya di bawah sinar bulan dan dengan setengah hati menatap Eleven, yang sedang serius berlatih. Tiba-tiba, dia memanggil hewan peliharaannya dan bertanya, "11, bagaimana kamu bertahan begitu lama?" Setiap kali dia melihat binatang pemakan logam kecil ini berlatih keras, Siyu sendiri ingin bekerja keras di Simpatiko untuk meningkatkan ruang penjinakan binatangnya dan meningkatkan kemampuan perintah binatangnya. Namun, dia benar-benar tidak memiliki fokus Eleven dan tidak bisa bertahan sama sekali. Setiap beberapa jam, dia ingin melakukan sesuatu yang lain. Yah, itu seperti ketika dia melakukan pekerjaan rumah di kehidupan sebelumnya. Sebaliknya, ia berlari keliling dunia dan menjelajahi berbagai reruntuhan. Dia menyukai pekerjaan yang dinamis. Namun, menyukainya adalah satu hal. Sekarang, Siyu memaksa dirinya untuk lebih jujur. Dia sudah keluar dari lingkungan yang relatif aman di bumi. Di dunia ini di mana bahaya ada di mana-mana, tinggal di kota tidak aman, apalagi di alam liar. Teguk. Mendengar pertanyaan Siyu, Eleven berhenti dan bersandar di pohon, merasa lapar. Kemudian, dia pingsan karena kelelahan. Siyu menutupi dahinya tanpa daya. Dia tidak bisa tidak memuji, tetapi ini sangat normal. Hampir semua sesi latihan akan berakhir dengan 11 pingsan karena kelelahan. Sekarang ia memiliki keterampilan lain, Super Vision, yang menghabiskan kekuatan spiritual untuk dilatih, tidak diragukan lagi lebih mudah baginya untuk tertidur. Mendesah. Siyu pergi ke dapur untuk mengambil beberapa rebung. Kemudian, dia membuka paksa mulut Eleven dan memasukkan rebung ke dalamnya. Retakan, retakan, retakan. 11, yang sedang tidur, selesai makan sambil tidur. Dia sangat berbakat. Setelah makan, itu berbalik dengan wajah bahagia dan merangkak dengan susah payah untuk melanjutkan pelatihan. Berhenti. Siyu mendorong Eleven menuju kamar mandi. Selanjutnya, Siyu menghabiskan banyak upaya untuk membersihkan Eleven sebelum dengan paksa memasukkannya kembali ke Beastaming Space untuk beristirahat. Adapun dirinya sendiri, dia juga berbaring di tempat tidur dan tertidur. Sialan, aku sangat lelah. Matahari terbit seperti biasa keesokan harinya. Matahari terbit seperti biasa pada hari ketiga. Hari keempat, dunia masih damai. Begitu saja, setelah mengobrol dengan patung batu tentang perubahan catatan sejarah, Siyu sudah tinggal dekat dengan rumahnya selama seminggu. Selain supervision, selama periode ini, Siyu mengajar 11 penyembuhan dan pengerasan berkecepatan tinggi. Sekarang, ia memiliki kombinasi keterampilan yang tak terkalahkan dengan penyembuhan kecepatan tinggi tingkat mahir, penglihatan super tingkat mahir, dan pengerasan tingkat ahli. Siyu benar-benar ingin melihat bagaimana Eleven, yang hanya berada di level kelima kebangkitan, bisa mengalahkan lawan yang beberapa level lebih tinggi darinya setelah habis-habisan. Tetapi mengingat lawannya sulit ditemukan, dia memutuskan untuk melupakannya untuk sementara waktu. Lebih baik terus berkembang. Setelah memikirkannya, Siyu meninggalkan rumah untuk membeli suplemen di dekatnya. Karena dia adalah pelanggan tetap, dokter muda di apotek itu sudah terbiasa. Tanpa perlu Siyu mengatakan apa-apa, dia berinisiatif lari ke counter untuk mengambil obatnya. Teman, kendalikan dirimu. Bahkan aku takut dengan frekuensi pembelianmu. Saya pikir saya cukup terkendali, kata Siyu sambil mengambil suplemen. Setidaknya dia tidak mencari kematian dengan mencoba mengajarkan keterampilan tingkat tinggi. Dia takut tonik di apotek ini tidak akan cukup. Yah, kurasa, dokter muda itu mengangguk dan kemudian berkata dengan ekspresi aneh, aku mendengar kemarin-kemarin bahwa seorang siswa langsung membawa beberapa kotak suplemen kembali ke apotek di selatan kota. Orang itu jauh lebih gila darimu. Siyu baru saja menyingkirkan suplemen ketika tangannya tiba-tiba gemetar. Beberapa kotak. Dia begitu kejam. Jangan katakan padanya bahwa nama siswa itu adalah Chen Kai. Para siswa hari ini terlalu rumit. Siyu menghela nafas dan berkata, ngomong-ngomong,
mengapa asosiasi ditutup baru-baru ini? Sudahkah mereka menyelidiki penyebab ledakan keras di langit? Dokter muda itu tersenyum dan berkata, Anda telah bertanya pada orang yang tepat. Biarkan saya memberitahu Anda, meskipun situasi pastinya belum diumumkan, kemungkinan besar Ping Cheng kami akan lepas landas. Petik 2. Hah, ceritakan lebih banyak lagi. Setelah datang untuk membeli obat berkali-kali, Siyu mengetahui bahwa dokter muda ini juga seorang bistamer, seorang magang dengan peringkat. Oleh karena itu, pihak lain juga cukup prihatin dengan kejadian tersebut. Menurut sumber, alam mistik mungkin telah muncul, kata dokter muda itu. Alam mistik, apa itu? Dokter muda itu berkata, Anda dapat memahaminya sebagai ruang alternatif lain yang tidak bergantung pada ruang kita saat ini. Misalnya, Bistaming Space kami sebenarnya dapat dianggap sebagai ruang alternatif independen. Yah, biarkan aku mengatakannya seperti ini. Pendahulu dari alam mistik sebenarnya adalah Bistaming Space. Lanjutkan, desak Siyu. Sudah seminggu. Akhirnya ada berita, dia telah menunggu begitu lama. Sekarang, itu tidak terdengar seperti krisis. Kalau tidak, dokter ini tidak akan begitu bersemangat. Selama beberapa hari terakhir, Siyu yang pengecut berpikir bahwa dia telah melepaskan beberapa monster, seperti monster mistis yang bisa menyebabkan langit retak. Bagaimana saya harus meletakkannya? Ada pepatah yang mengatakan bahwa setelah Bistamer mati, Bistaming Space juga akan runtuh. Tapi setelah beberapa Bistamers yang kuat mati, Bistaming Space dapat dipertahankan. Di bawah kehendak Bistamer, itu akan membentuk ruang ranah mistik independen. Itu juga bisa dikatakan sebagai dunia kecil. Pada saat ini, ruang alam mistik tidak lagi memiliki efek mengikat makhluk luar biasa. Ini sudah menjadi ruang yang sepenuhnya independen. Setiap makhluk hidup dapat memasukinya. Lingkungan di dalam, menurut tingkat perkembangan Bistamer ketika mereka masih hidup, masih akan cocok untuk pertumbuhan hewan peliharaan individu. Hanya saja dibandingkan dengan Bistaming Space, itu sedikit lebih lemah. Tetapi bahkan jika itu melemah, itu masih merupakan tanah harta karun dengan energi berlimpah, cocok untuk pertumbuhan tanaman spiritual dan hewan peliharaan. Ruang penjinakan binatang Bistamer yang kuat. Siyu bertanya, penjinak binatang kuno. Yah, itu pasti dari zaman kuno. Jika itu adalah sistem level kita saat ini, Bistamer itu akan memiliki setidaknya kekuatan level legendaris. Petik 2. Magang, profesional, Master, legenda. Legenda bahkan berada di atas Masters. Jika itu benar-benar ruang alam mistik, pasti ada banyak sumber daya langka atau hewan peliharaan di dalamnya. Bahkan jika tidak ada apa-apa, itu masih merupakan tanah harta karun yang dapat menghasilkan sumber daya bernilai tinggi untuk waktu yang lama. Sekarang hal ini telah muncul di Ping Cheng, keuntungan kita di sini pasti akan menjadi yang terbesar. Kalau dikembangkan dengan baik, mungkin ekonomi bisa berkembang sangat cepat. Bagaimana jika hewan peliharaan di dalamnya sangat kuat dan ganas? Siyu bertanya. Setelah semua diskusi ini, mungkin masih ada monster di dalam. Dokter muda itu menjawab, tidak ada berita tentang hal ini saat ini, tetapi kita pasti tidak perlu khawatir tentang hal semacam ini. Bahkan jika ada pukulan besar, mereka dapat menanganinya dengan tepat. Petik 2. Siyu pergi. Dia pergi, merasa damai. Karena dari informasi yang didapat dari dokter muda itu, retakan pada patung batu itu sepertinya bukan hal yang buruk. Namun, mengapa dia memanggil alam mistik ketika dia baru saja mengobrol dengan patung batu kuno? Ini tidak ada hubungannya dengan kebenaran sejarah. Atau apakah ada informasi yang berkaitan dengan sejarah sebenarnya dari dataran es di alam mistik? Tapi tidak peduli apa, itu tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Maaf, Kakak Batu. Meskipun saya berjanji untuk mengembalikan sejarah ke kebenaran, menilai dari situasi saat ini, saya tidak bisa mendekati alam mistik itu sama sekali. Maaf, aku membuatmu retak. Sudah seminggu. Ketika Siyu kembali ke rumah, dia melihat pelatihan Eleven dan Green Silkworm di halaman dan merasa bahwa dia sangat aman. Menjelajahi alam mistik tidak mungkin. Tempat itu terdengar sangat berbahaya. Tapi, karena dia sudah berjanji, Siyu juga tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Ketika dia memiliki kemampuan, jika masih ada kesempatan, dia akan membicarakannya saat itu. Dia tersenyum dan melihat ke langit. Cuaca cerah,
dan lebih baik melanjutkan latihan dengan tenang. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Ledakan, ledakan, ledakan. Buka pintunya. Komunitas mengirimkan kehangatan. Senyum Siyu menjadi lebih lebar. Ada cinta sejati di dunia. Komunitas tahu bahwa dia adalah seorang yatim piatu, jadi, mereka memiliki hadiah yang hangat untuknya. Sepertinya tidak ada siapa-siapa. Bersiaplah untuk menerobos masuk. Siyu, 11, Ulat Sutera Hijau. Bab 30, ditusuk dari belakang oleh bakat seseorang. Tunggu-tunggu. Komunitas memberikan kehangatan, dan jika tidak ada orang di sekitar, mereka bersiap untuk menerobos. Ini terlalu menghangatkan hati. Seketika, 10.000 binatang pemakan besi berguling di hati Siyu. Pada saat yang sama, 4 kata muncul di hatinya. Dia telah diekspos. Kemungkinan besar percakapannya dengan patung batu itu akhirnya ditemukan. Sebenarnya, Siyu sudah mengharapkan hasil ini. Jika kemunculan alam mistik benar-benar menjadi masalah besar, alasannya pasti akan diselidiki. Meskipun tidak ada kamera di tempat-tempat seperti taman, tidak sulit untuk menemukan seseorang di dunia ini yang menggunakan kekuatan supernatural. Pencarian aura, ramalan, pembalikan waktu, itu sangat normal bagi beberapa makhluk luar biasa untuk menguasai kemampuan aneh ini. Saya membencinya. Siyu membenci kepribadiannya yang ingin tahu sampai mati. Kemudian, dia berlari untuk membuka pintu dalam suasana hati yang tertekan. Menurut dokter muda itu, kejadian ini sepertinya bukan hal yang buruk. Dia juga tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Bahkan jika bukti menunjuk padanya, dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Akhirnya terbuka. Ketika Siyu membuka pintu, sebuah suara dingin datang dari luar, mengejutkannya. Karena tidak ada kerumunan orang dari departemen terkait di luar seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, hanya ada satu orang. Terlebih lagi, orang ini bukanlah kakak dari komite jalan yang dingin dan menyendiri seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, itu adalah wanita cantik yang bahkan lebih muda, mungkin masih berusia 20-an. Ini adalah singa setan angin. Siyu tidak memperhatikannya lama. Hal yang dia perhatikan adalah makhluk di sampingnya. Itu adalah Wind Demon Lion yang gelisah. Singa setan angin ini sepertinya benar-benar bersiap untuk membuka pintu. Wind Demon Lion adalah makhluk yang tampak seperti singa dan anjing di permukaan. Tingginya hampir 2 meter ketika duduk. Itu memiliki rambut putih halus dan mata biru yang bermartabat. Pola awan hitam berlama-lama di sekitar leher, anggota badan, tubuh, dan ekor panjang. Itu terutama mendominasi ras singa setan angin. Atribut, angin. Tingkat balapan. Keterampilan. Karena fakta bahwa Siyu tidak mungkin berhubungan dengan makhluk tingkat tinggi di levelnya, dia hanya mengingat informasi tentang makhluk luar biasa tertentu selama sekolah. Adapun singa setan angin, itu jelas makhluk tingkat tinggi. Siyu hanya pernah melihat fotonya sebelumnya, dan dia tidak memperhatikan informasi lainnya. Namun, di antara jajaran transenden, komandan, raja, tuan, dan mitos, dia menduga bahwa spesies singa setan angin harus berada di peringkat komandan. Mengaum, singa setan angin menyeringai. Biarkan saya memperkenalkan diri. Lu Qinyi. Saya memiliki gelar doktor dalam bidang arkeologi dari Universitas Donghuang Capital, dan saya adalah anggota dari Asosiasi Arkeologi Donghuang. Lu Qinyi menatap Siyu. Aku ingin tahu sesuatu darimu. Saya harap Anda bisa bekerja sama. Wanita itu tersenyum. Dokter arkeologi. Dan itu bahkan salah satu dari 9 akademi besar, Universitas Ibu Kota Donghuang. Siyu menatap wanita muda ini dan merasa hatinya sakit. Dia tampak seperti gadis yang baik. Selain sedikit suka memerintah, mengapa dia mempersulit dirinya sendiri? Arkeologi tidak punya masa depan. Siyu, pengembara yang menganggur, trainee Bistamer. Silakan masuk. Setelah pengenalan pihak lain, Siyu benar-benar yakin dengan alasannya. Setelah dia datang ke dunia ini, bukankah satu-satunya hal yang berhubungan dengan arkeologi yang pernah dia hubungi, mutasi dari patung batu itu? Siyu membuka pintu dan bersiap untuk menerima interogasi dengan hati yang tertahan. Kemudian, Siyu memimpin Dr. Lu ke halaman. Pada saat ini, binatang pemakan besi telah dengan patuh melipat pelat baja dan bersembunyi di balik pohon untuk mengintip. Cacing sutra hijau juga merangkak kembali ke sangkar burung, seolah-olah apapun yang akan terjadi tidak ada hubungannya dengan itu.
Setelah memasuki halaman, tatapan Lu Qinyi dan singa setan angin segera melihat ke arah binatang kecil pemakan besi di belakang pohon dan cacing sutra hijau di dalam sangkar burung. Kemudian, mereka melihat Si Yu lagi. Saya akan langsung ke intinya. Pecahnya patung batu asosiasi penjinak binatang di Ping Cheng ada hubungannya denganmu, kan? Maksudku tidak ada salahnya. Jangan khawatir. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu mendengar suara dari patung batu itu? Si Yu berkata, patung batu itu adalah makhluk hidup. Pertanyaannya menyiratkan persetujuan diam-diam. Lu Qinyi menjawab, tidak, patung batu itu sudah mati. Bakat Anda adalah telepati. Menurut pemahamanmu, telepati seharusnya hanya bisa berkomunikasi dengan makhluk hidup, kan? Si Yu mengangguk. Dia bahkan secara khusus memeriksa lagi, tetapi sayangnya, dia tidak menemukan sesuatu yang baru. Namun, ada pengecualian untuk semuanya. Ketika beberapa benda mati yang membawa iman, kehendak, dan emosi dari banyak bentuk kehidupan menjalani baptisan waktu, ada kemungkinan mereka dapat melahirkan roh. Roh adalah konsep yang sangat halus, tidak terkait dengan kehidupan, pikiran, atau jiwa. Dunia arkeologi menyebutnya gema sejarah. Hanya sejumlah kecil orang dengan bakat khusus yang dapat mendengar gema ini. Oleh karena itu, dunia arkeologi juga menyebut Beastamers yang telah menguasai bakat telepati seperti itu, mereka yang dapat mendengarkan suara sejarah. Si Yu berkata, dengan kata lain, aku adalah bakat spesial itu. Lu Qinyi mengangguk dan berkata, untuk dapat mendengar suara sejarah adalah bakat yang sangat mengesankan. Dalam sejarah panjang kita, ada banyak celah, dan banyak kebenaran tersembunyi. Dan karena itu reruntuhan adalah cara paling penting bagi orang modern untuk memahami sejarah. Namun, reruntuhan yang diawetkan ini sering dilindungi oleh kekuatan luar biasa, dan juga sangat sulit untuk diuraikan atau bahkan ditemukan. Tapi seseorang yang bisa mendengarkan Voice of History jauh lebih mudah ditemukan. Mereka dapat memecahkan informasi kunci dari reruntuhan jauh lebih baik daripada orang biasa. Kali ini, karena kamu membangunkan roh patung batu itu memicu reruntuhan kuno ke permukaan. Kebenaran dari sejarah daerah itu mungkin ditemukan di dalamnya. Si Yu punya firasat buruk. Jadi tujuan kunjunganmu adalah. Lu Qinyi berkata, kamu sangat berbakat dan seorang arkeolog alami. Saya ingin mengundang Anda. Mustahil, mustahil. Tidak mungkin melakukan pekerjaan arkeologis di masa hidup ini. Dia bisa mendapatkan uang, memelihara panda raksasa, dan kemudian menemukan pacar cantik untuk memelihara kucing lucu bersamanya. Bukankah lebih baik pergi ke kota yang aman dan menjalani kehidupan yang bahagia dan santai? Maaf, aku tidak tertarik dengan arkeologi. Saya tidak ingin bergabung dengan asosiasi arkeologi manapun, saya juga tidak ingin pergi ke universitas arkeologi manapun. Si Yu meminta maaf. Lu Qinyi bingung. Siapa bilang aku ingin mengundangmu untuk bergabung dengan asosiasi arkeologi? Tidak. Dengan bakatmu, sedikit sia-sia untuk bergabung dengan asosiasi arkeologi. Saat ini, di seluruh negeri kuno, hanya ada 11 pendengar sejarah yang dikenal, termasuk Anda. Mereka bahkan lebih sedikit dari Beastamers yang legendaris, bahkan lebih sedikit dari jumlah makhluk tingkat mitos di negara ini. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Kamu diundang oleh organisasi lain. Selain itu, kamu tidak perlu terburu-buru untuk menolak. Laki-laki adalah semua makhluk yang mengatakan satu hal dan bermaksud lain. Memiliki bakat ini berarti Anda harus menyukai bidang ini. Kalau tidak, mustahil bagimu untuk mendengar suara patung batu itu. Lu Qinyi berjalan ke bagian bawah sangkar burung dan melihat cacing sutra hijau. Kata-katanya membuat Si Yu merasa tidak nyaman. Mengapa? Mengapa? Mengapa bahkan setelah bertransmigrasi, dia harus memiliki hubungan dengan arkeologi? Bukankah bakat telepati ini sangat umum atau semacamnya? Apa semua ini tiba-tiba? Bagaimana bisa bakat ini menusukku dari belakang?